terima kasih untuk bagian pertama. Untuk bagian kedua ini akan mungkin saya jelaskan secara cukup singkat saja mengenai sejarah perkembangan isolator. Base isolation itu pertama kali dipropos tahun 1900 dan yang propose itu bukan engineer sipil tapi medical doctor. Saya juga nggak tahu bagaimana ya, ini di Inggris. Saat itu belum ada elastomeric, belum ada friction pendulum. Jadi yang dipakai oleh Calendrians ini adalah dia yang penting konsepnya saya ingin struktur bawah saya dan struktur atas saya itu terputus. Yang dia lakukan adalah menaruh layer dari pasir dan talc ya, kayak seperti kapur yang koefisien friksinya itu rendah. Jadi ketika terjadi gempa ya udah gitu, struktur atasnya akan bergesekan dan terpisah dari struktur bawahnya. Calendrians ini juga mempropos, dia pikir, oh kalau saya punya struktur seperti ini berarti kalau saya punya pipa dan sebagainya yang menerus dari bawah itu juga harus fleksibel. Nah ini nanti juga ada salah satu isu yang saya temui di project di Indonesia itu, bahwa kalau struktur sudah menggunakan isolasi dasar, maka sistem piping dan sebagainya itu juga harus mengikuti. Karena kalau enggak kan patah ya. Jadi kalau misalnya struktur atasnya pindah, let's say 200 mm, struktur bawahnya diem, itu nanti pipanya patah seperti itu, apalagi elevator shaft dan sebagainya. Jadi dari tahun 1909 itu, Calendrian sudah berpikir, oh struktur spesial seperti ini juga memerlukan utility atau piping yang spesial. Nah, lalu di slide berikutnya, penggunaan isolator dalam bentuk bearing seperti yang sekarang, belum seperti yang sekarang sih, cuma sudah mendekati yang sekarang itu, pertama kali diterapkan tahun 69 di Yugoslavia. Jadi kita ini ya Yugoslavia kira-kira di situ. Gedungnya itu adalah gedung sekolah 3 lantai. Ya bisa lihat, kita lihat 3 lantai dari beton. Nah, isolatornya ini cukup unik. Isolatornya itu sepenuhnya hanya dari karet. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dari Kelly ya, ini hanya karet, jadi tidak ada lempeng pelat baja di antaranya. Jadi dia ini tidak memenuhi kriteria pertama, dia itu tidak stiff secara vertikal. Akibatnya apa? Ketika terjadi gempa, dia itu tidak bisa perfectly sliding ke samping, tapi dia akan seperti rocking. Jadi dia akan seperti jungkat-jungkit gitu Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi dia akan naik turun karena dia akan rocking ya. Jadi sebelah kanan kiri naik, sebelah kanan turun seperti itu, dan itu tidak nyaman karena akan menginduce acceleration tambahan di struktur. Nah, istilahnya mungkin ya, belajar dari kesalahan pertama ini, isolator modern saat ini semuanya menggunakan steel plate di antara elastomeric layer seperti itu. Lalu dari Yugoslavia kita berpindah ke New Zealand. New Zealand ini merupakan founding father-nya untuk LRB. LRB ini banyak dipakai di jembatan yang kita sebut sebagai light rubber bearing, ini New Zealand. Jadi gedung yang dilengkapi dengan LRB ini adalah gedung William Clayton yang lokasinya kebetulan cukup dekat dengan Wellington Fault, dekat dengan patahan. Nah, bedanya dengan bearing biasa, Bapak Ibu bisa lihat di bagian tengahnya itu ada lead core atau mungkin bahasa Indonesia itu timbal ya, ada inti timbal, di mana inti timbal ini dapat memberikan extra damping. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa karet natural rubber itu tidak memiliki damping yang baik, sehingga waktu itu penemunya Bill Robinson berpikir bagaimana kalau kita combine saja, kita kombinasikan karet dengan LED ini ketika terjadi gempa dia yang akan mendisipasikan gempanya, jadi dia akan meleleh dan mendissipate energi. Nah, untuk gedung ini gap 150 mm itu dipersiapkan di sekitar perimeternya untuk menghindari supaya gedung ini tidak pounding, tidak sampai berbenturan dengan gedung lain ketika berdeformasi. Lalu yang terakhir, untuk high damping rubber bearing yang pertama kali digunakan di dunia itu di California. Jadi kita geser dari New Zealand pindah ke US ya. Di sini ada gedung namanya Foothill Community Law and Justice Center. Lokasinya bisa dibilang cukup dekat dengan San Andreas Fault. San Andreas Fault ini patahan yang istilahnya sangat memiliki high risk ya untuk gempa besar. Gedungnya merupakan gedung konkrit 4 lantai, luasnya sekitar 16.000 meter persegi. Didesain dengan mampu menahan 8,3 magnitude. Nah, ini high damping rubber bearingnya. Kalau tidak salah, high damping rubber bearing ini diproduksi oleh asosiasi di Malaysia kalau tidak salah, dan dites di UC Berkeley. Nah, itu mereka ada di 98 titik, dan ini high damping rubber bearing ini menghasilkan damping sekitar 20 hingga 30% seperti itu. Lalu selanjutnya akan saya tampilkan, kalau kita bagi seluruh generasi perkembangan isolator dari masa pertamanya, era pertama hingga sekarang itu,
kira-kira bisa dibagi menjadi 3 era yang berbeda berdasarkan klasifikasi yang saya ambil dari paper yang cukup baru ya, dari De Luca and Guidi. Era pertama itu kira-kira dari tahun 84 sampai 94. 10 tahun pertama ini itu target periodenya. Jadi ketika kita punya struktur terjepit lalu kita desain dengan isolator, itu kira-kira kita menargetkan periodenya pada rentang 2 sampai 2,5 detik. Dengan displacement dari isolatornya itu masih kecil ya, sekitar 100-200 mili lah. Dengan diameter of isolator itu 400-600. Ini cukup kecil dibandingkan dengan isolator yang umumnya kita pakai di masa sekarang. Nah, pada era pertama ini base isolation memang paling sering digunakan untuk designing important low-rise building. Jadi misalnya community hall atau museum, itu mereka pakai isolator. Peralihannya itu terjadi pada gempa Northridge. Setelah terjadi gempa Northridge tahun 94 di California, kita masuk ke era kedua, second generation dari tahun 95 hingga 2004. Di mana target period itu makin memanjang. Dari 2 sampai 2,5 detik, sekarang bergeser ke 4 detik, design displacement dan isolatornya pun meningkat. Mengapa kita butuh periode yang lebih panjang? Karena pada era ini kita sudah lebih banyak menggunakan isolators untuk project retrofitting, untuk perkuatan. Nah, untuk perkuatan itu kita butuh shifting natural period itu lebih jauh. Karena misalnya gedung-gedung museum atau community hall yang sudah sangat tua seperti itu ya, kalau kita retrofit itu kita harus pastikan bahwa acceleration itu sangat rendah. Nah, untuk mencapai acceleration yang sangat rendah itu, kita butuh target period yang jauh lebih panjang dibandingkan pada era pertama. Terakhir, era ketiga itu dimulai setelah peralihan dari Chichi Earthquake tahun 99. Era ketiga ini sampai sekarang ya, 2005 hingga 2018 saat ini, itu kita bahkan menargetkan hingga 10 second. Design displacement lebih dari 400, diameter of isolatornya bisa mencapai 1300. Nanti saya tunjukkan project yang kami desain di Jakarta itu pakai 1200 mm kalau tidak salah diameternya. Nah, di sini itu kebanyakan untuk targetnya struktur yang lebih panjang lagi periodenya, seperti itu. Oke, bagian ketiga ini hanya review singkat, sangat singkat terkait dengan tipe-tipe dari isolasi dasar. Yang pertama yang paling standar, istilahnya yang mungkin paling pertama ditemukan itu natural rubber. Jadi dari karet alami. Itu kalau kita lihat memiliki sifat force deformation yang betul-betul linear elastik. Jadi ini kalau Bapak Ibu belajar ya, itu mungkin seperti pegas lah. Kalau kita belajar fisika itu seperti pegas murni yang sifatnya itu purely elastik. Tapi tidak punya damping, karena damping itu kan sebetulnya didisipasikan lewat luas area ini ya, force deformation. Bisa dilihat tidak ada damping yang dihasilkan seperti itu. Karena itu natural rubber bearing itu membutuhkan damper tambahan. Damper tambahan baik untuk menghasilkan damping maupun untuk mengerem sistem ini. Jadi tadi yang saya sebutkan, natural rubber bearing ini merupakan sistem isolator yang butuh damper tambahan karena dia itu memiliki capacity damping yang sangat jelek. Kemudian yang kedua adalah lead rubber yang sudah saya bahas di Invent di New Zealand. Kita punya inti lead di tengahnya. Jadi leadnya ini akan memberikan additional damping, jadi kelelehan itu difasilitasi oleh LED dan juga memberikan kekakuan vertikal untuk beban gravitasi. Karena itu, karena kita sudah punya damping yang bagus, kita tidak perlu lagi menambahkan damper di sini. Yang terakhir, kita bisa memvariasikan luasan area, cross-sectional area dari LED itu untuk mengatur berapa persen damping yang kita mau. Jadi kalau LED areanya itu makin besar, maka otomatis dampingnya juga makin besar. Kemudian yang sekarang istilahnya mungkin gaining popularity ya adalah high damping rubber bearing. Ini seperti natural rubber tapi dimodifikasi dengan diberikan tambahan-tambahan compound sehingga memiliki damping yang lebih tinggi. Jadi mungkin bisa dicapai sekitar 15-25% di sini. Lalu pada saat high shear strain, jadi ini salah satu karakter yang juga unik ya. Jadi pada strain tinggi itu kekakuan isolator ini agak naik lagi. Jadi ada suatu braking system. Jadi dia kekakuannya rendah, lalu pada strain tinggi dia itu agak naik ya stiffness-nya. Jadi stiffness-nya ini berguna untuk memberikan braking atau rem. Kemudian high damping rubber bearing ini juga memiliki beberapa shear modulus yang berbeda. Misalnya ini tabel yang saya ambil dari produsen Bridgestone dari Jepang. Kita bisa lihat bahwa shear modulusnya ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, jenis dari HDRB ini, dan juga memiliki damping ratio yang berbeda. Mengapa kita kadang membutuhkan shear modulus yang berbeda? Shear modulus yang berbeda ini akan menghasilkan kekakuan yang berbeda. Jadi kalau kita misalnya menargetkan gedung kita memiliki periode 2 second, 3 second, 4 second, itu kita bisa adjust dari shear modulus yang mau kita pakai. Semakin kecil shear modulus, maka
rubber ini akan makin fleksibel sehingga periodenya bisa makin panjang. Tapi ketika periode makin panjang dan fleksibel, kompensasinya adalah displacementnya makin besar. Jadi seperti itu tricky partnya juga, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih dalam. Tidak ada istilahnya apa ya, kunci instan untuk mendesain base isolation, karena ini harus mencari keseimbangan antara period yang mau kita capai dengan displacement yang masih kita bisa akomodasi, seperti itu. Untuk friction pendulum ini bentuknya seperti roda yang bergerak di atas mangkok ya, seperti ini nih di jembatan di US. Dan ini kurva histeresisnya. Kita punya friction sliding, jadi disipasi energi gempanya itu melalui gesekan panas, sedangkan restoring force. Jadi friction pendulum system ini permukaan itu cekung ya, konkav. Jadi ketika gempa berakhir, itu struktur bisa balik ke tengah seperti itu. Jadi struktur itu akan kembali dengan secara natural kembali ke titik statiknya, titik equilibriumnya. Jadi kita punya low friction material supaya bisa menggelincir. Lalu periodenya itu yang unik dari sistem ini adalah dia itu bergeraknya seperti bandul sederhana. Jadi dia itu tidak bergantung dari massa di atasnya, namun hanya bergantung dari kurvatur atau kelengkungannya. Ini merupakan salah satu karakteristik yang sangat menguntungkan untuk gedung-gedung yang berat seperti itu. Terakhir, dia juga bisa memperpanjang periodenya dengan sangat signifikan. Mengapa? Seperti ini. Kalau kita pakai rubber, itu kita memiliki keterbatasan dari karetnya. Jadi contoh misalnya karet kita desain memiliki tingginya 600 mm. Kita desain dia supaya berdeformasi 2 kali lipat, 200% shear strength, sampai misalnya 1,2 meter. Itu kita tidak bisa perbesar lagi, karena batasannya itu adalah pada material. Jadi dia itu akan sobek kalau kita lebih besar lagi. Nah, kalau pendulum ini, istilahnya menguntungkannya dari segi perencana, karena kita bisa atur dimensinya. Jadi kita tidak dibatasi oleh material properties, tapi lebih ke geometric properties. Jadi kalau let's say kita butuh diameter besar, kita tinggal perbesar bearingnya, seperti itu. Jadi kita bisa memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan target periode dan juga target displacement yang mau kita capai. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi sederhana saja sebelum kita masuk ke actual project dari karakteristik dinamik struktur. Yang pertama, jadi case 1 ini adalah case yang paling sederhana, istilahnya case standar ya. Kita punya struktur single degree of freedom, hanya punya satu massa, satu mode, periodenya setengah detik misalnya. Let's say 0,5 second. Jadi struktur ini cocok ya untuk digunakan isolasi dasar. Lalu kita ingin struktur ini kita desain dengan isolator. Ini damping elastik 5%. Nah, lalu struktur 1 ini kita pasangi isolator. Umumnya, untuk menjamin isolasi dasar itu bisa bekerja dengan efisien, kita punya suatu rule of thumb atau cara sederhana. Periode struktur terisolasi itu kira-kira 2-3 kali lipatnya lah dari struktur terjepit. Jadi untuk struktur 2 ini kita targetkan periodenya itu 1,5 detik kira-kira. Jadi kita naikkan 3 kali lipat. Nah, damping dari isolator ini saya variasikan supaya Bapak Ibu bisa lihat pengaruh dari peningkatan damping terhadap behavior dari structure. Kita pakai 3 damping, 5% damping seperti natural rubber ya, dan 20% misalnya lead rubber, dan 30% let's say itu high damping. Lalu kita kenai 2 struktur ini dengan gempa yang sama. Kita pakai gempa El Centro, gempa yang sangat umum dipakai, memiliki white noise, memiliki frekuensi konten yang lebar. Lalu kita hanya ambil untuk supaya time efisien, kita hanya pakai 10 detik pertama, karena memang amplitude terbesarnya itu hanya pada 10 detik pertama. Di slide berikutnya akan saya tampilkan interstory drift yang terjadi pada struktur 1 terhadap struktur 2. Nah, kita bisa lihat di sini, sumbu horizontalnya itu adalah waktu guncangan gempanya ya, 10 detik pertama dari El Centro. Nah, sumbu Y-nya ini merupakan normalized interstory drift. Jadi ini bukan angka absolut, tapi relatif. Jadi saya coba bagi deformasi interstory dari struktur terisolasi terhadap struktur terjepitnya supaya kita bisa tahu penurunannya berapa persen, seperti itu. Nah, ini adalah respon dari struktur terjepit yang warna hitam. Lalu ini kita bisa lihat dengan isolated base, dengan damping sekecil ini pun 5%, kita bisa lihat bahwa interstory driftnya itu bisa turun mungkin hampir 5 kali lipat, 6 kali lipat. Dengan kita tambah damping lagi, itu semakin kecil lagi. Cuma mungkin Bapak Ibu tidak bisa terlihat sangat jelas di sini, nanti akan saya zoom in. Tapi intinya yang ingin saya tekankan adalah hanya dengan memperpanjang periode struktur, dengan menggeser periode struktur dari daerah constant acceleration region ke daerah dengan acceleration yang lebih rendah, kita bisa mengurangi interstory drift secara sangat dramatis, sangat signifikan. Lalu di bagian bawah ini akan saya zoom in. Ini untuk
hanya lihat yang pengaruh damping ya. Jadi ini damping 5%, damping 20%, damping 30%. Kita bisa lihat bahwa damping 20 dan 30 itu sudah mirip. Jadi kita bisa bilang sebetulnya ya mungkin sebetulnya 20% itu kira-kira sudah cukup rentangnya. Seperti itu. Selain interstory drift, kita juga bisa lihat absolute roof acceleration. Jadi ini yang berhubungan dengan kenyamanan tadi, dengan motion sickness dan juga sensitive equipment tadi ya. Ini absolute roof acceleration juga saya bagi acceleration struktur terisolasi terhadap terjepitnya selama 10 detik El Centro. Ini struktur terjepitnya. Lalu kita bisa lihat, ini adalah acceleration yang terjadi pada struktur terisolasi dengan damping 30%. Acceleration itu turun 5 kali lipat sekitar itu. Lalu mungkin Bapak Ibu akan bilang, oh berarti base isolation ini sangat superior ya. Istilahnya kita bisa pakai ini untuk kapanpun pasti hasilnya bagus. Tidak. Pada contoh-contoh berikutnya akan saya tunjukkan mengenai praktek yang salah atau bisa dibilang praktek yang tidak bijaksana, tidak wise dalam menggunakan base isolation. Jadi Bapak Ibu juga hati-hati. Kadang orang cenderung, oh base isolation ini bagus sekali ya, jadi kalau gitu kita pakai aja tanpa kita tahu fundamental atau filosofinya. Jawabannya tidak bisa begitu. Contoh, ada 2 kasus, case 2. Case 2 ini, kita punya struktur yang periodenya misalnya 1,5 detik. Lalu, si perencana ini istilahnya tidak terlalu tahu desain filosofi, dia salah mengambil isolator. Dia mendesain isolator yang memiliki periodenya mirip. Jadi, kekakuan dari isolator itu nilainya sangat mirip dengan kekakuan struktur atas. Contoh, nah struktur 4 ini saya isolasi, tapi base isolationnya ini kekakuannya mirip dengan struktur 3. Jadi periode base isolation itu 1,5 detik, periode gabungannya itu jadi 2,2 second. Yang terjadi ketika dua struktur ini dikenai gempa El Centro yang sama seperti tadi, kita bisa lihat ini adalah interstory driftnya, fixed base, isolated base. Istilahnya mubazir, tidak ada keuntungannya di sini pakai base isolation atau tidak, interstory driftnya sama. Jadi harus hati-hati bahwa struktur yang sudah diisolasi itu harus periodenya tambah panjang, tidak bisa periodenya itu sama seperti itu. Nah, case 3 ini case yang sangat unik yang kebetulan saya juga pernah temui. Case 3 ini adalah ketika kita punya suatu site condition dengan tanah yang sangat lunak. Tanah yang sangat lunak ini punya karakteristik yang agak berbeda dengan tanah keras, di mana ada kemungkinan bahwa daerah constant acceleration atau peak dari acceleration spektrumnya itu terjadi pada periode tinggi. Sebagai contoh adalah di gempa New Mexico tahun 1985 itu kalau tidak salah peak acceleration-nya itu terletak pada periode 2-3 second. Jadi contoh, ini struktur terjepit, periodenya 0,3 detik. Oke, cocok untuk diisolasi. Saya pasang isolasi dasar, periodenya jadi 1 detik. Secara filosofi sudah betul, oh ya, saya sudah lengthening, kita sudah perpanjang periodenya dari 0,3 hingga 1 second. Sudah memenuhi rule of thumb 3 kali lipat. Tapi daerah itu tanahnya lunak. Sebagai contoh, saya gunakan gempa dari Turki, Duscelamon. Karakter gempa ini sebetulnya sangat mirip dengan New Mexico. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu kira-kira peaknya agak geser. Jadi peaknya agak geser ke daerah periode panjang. Yang terjadi, ini adalah interstory driftnya, struktur terjepit, struktur terisolasi. Bapak Ibu malah menjerumuskan gedung itu ke kondisi yang lebih parah. Mengapa? Karena kita tidak tahu bahwa acceleration itu justru lebih tinggi pada periode yang fleksibel. Jadi ini adalah contoh di mana engineer itu harus sangat hati-hati. Setelah itu, basirnya pun naik. Jadi ini struktur terjepit, basirnya itu naik. Basirnya naik 1,5 kali lipat. Jadi justru sudah desainnya tambah boros, performanya tidak lebih baik dan lebih mahal. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah base isolation ini memang device yang istilahnya superior, tapi juga perencana itu harus cerdik, harus tahu kapan memakai alat ini dan kapan lebih baik tidak. Sebagai contoh, waktu itu saya pernah hampir mengerjakan salah satu proyek di daerah PIK, daerah Jakarta itu hospital. Namun setelah kita kaji, memang tanahnya sangat lunak dan selain pondasinya butuh sangat dalam dan juga untuk menghasilkan behavior yang rigid, namun juga memang tidak cocok seperti itu. Dengan isolasi dasar itu justru malah perilakunya tidak akan lebih baik. Jadi kita perlu tahu kapan harus memakai sistem isolasi dasar. Nah, ini ada teorinya. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin dari Chopra, kita bisa lihat periodenya ini terjepit di sini. Ketika kita geser ke sana justru acceleration-nya naik dari 0,25 G sampai 0,63. Jadi kita malah naik 3 kali lipat dengan menggeser struktur tersebut. Ini untuk spektrum dari New Mexico ya, New Mexico City.
Oke, yang terakhir sangat singkat saja mengenai commercial project di Indonesia. Mohon maaf karena saya mungkin memakan waktu cukup lama. Jadi proyeknya itu di Cawang, Jakarta Timur, Indonesia. Waktu itu kita gunakan high damping rubber bearing, produsennya dari Doshin Rubber, Malaysia. Kita punya 33 titik isolator dengan 6 tipikal. 6 tipikal ini artinya kita punya 6 diameter yang berbeda kalau tidak salah. Karena kan memang reaksi kolom itu berbeda. Jadi kolom yang lebih berat itu kita umumnya membutuhkan diameter yang lebih besar juga. Nah, period shifting-nya itu kita geser dari desain awalnya itu 2 detik, pada kondisi terjepit kita geser jadi 4 detik. Kita coba lebih besar lagi dari ini, namun itu justru istilahnya budgetnya yang membengkak karena isolatornya jadi lebih besar diameternya. Jadi kita putuskan 4 detik itu sudah cukup jauh reduksinya. Soil condition seperti yang saya jelaskan tadi, medium to stiff soil, jadi kita sudah lihat bahwa ini adalah kondisi yang cocok ya untuk gunakan isolasi dasar. Ini ground acceleration-nya PGA-nya 0,4 G, SMS dan SM1-nya sekitar 1,2 G dan 0,8 G. Kita gunakan beberapa kode standar SNI, ICE dan juga FEMA. Jumlah lantai 17. Konstruksi ini 2014, selesai di 2016. Ini ya merupakan headquarter salah satu BUMN di Indonesia. Lalu untuk posisi isolatornya ini agak bisa dibilang cukup unik ya. Umumnya seperti yang saya tadi sampaikan pada slide awal, isolator itu dipasang di transisi antara struktur atas dan basement. Jadi misalnya di ground floor, antara ground floor dan B1 seperti itu, basement 1. Untuk gedung ini itu ownernya tidak mau seperti itu. Ownernya maunya pasang isolator itu di antara ground floor sama lower ground. Jadi Bapak Ibu itu kalau masuk gedung dari gerbang, dari entrance itu Bapak Ibu bisa lihat isolator itu ada di posisi atas dari pintu utama. Mengapa? Karena ada tujuan juga untuk istilahnya showcasing. Jadi pengen menunjukkan kepada orang juga isolator ini bentuknya seperti apa, untuk mengeduket juga seperti itu. Kita coba fasilitasi, namun kita butuh balok-balok pengaku. Jadi seperti tie beam tambahan di level itu untuk memastikan dia itu bisa rigid, karena kan kita tidak bisa taruh pelat yang sangat tebal ya di situ. Jadi kita gantikan dengan tie beam yang sangat rigid, dimensinya cukup besar untuk mengikat antara titik isolator. Seperti itu. Jadi ini salah satu project yang kita pernah desain dengan supervisor saya. Salah satu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan itu yang pertama yang tadi saya bilang untuk masalah piping. Saya tidak terlibat langsung secara detail dalam hal ini, namun waktu itu saya diskusi dengan salah satu engineer di project ini. Dia bilang bahwa pipingnya itu cukup kompleks. Sistem piping yang digunakan yang menerus dari struktur atas ke basement itu kan harus bisa berdeformasi. Selain itu untuk elevator shaft itu juga lumayan kompleks karena lift itu juga kalau misalnya ketelitiannya salah sedikit aja tidak bisa dipakai seperti itu. Jadi ada beberapa istilahnya trade off ya, ketika kita pakai base isolation maka kita harus compensate di aspek-aspek lainnya. Yang kedua itu juga gap. Jadi gap itu, maaf, artinya begini, kalau Bapak Ibu bikin struktur dengan isolasi dasar dan gedung-gedung di sebelahnya itu sangat dempet, itu harus hati-hati karena bisa saja terjadi pounding. Jadi ketika struktur kita berdeformasi, justru kita malah tabrakan, istilahnya menabrak gedung di sebelahnya. Jadi kita umumnya harus menyediakan seismic gap di sekitar gedung, di seluruh perimeter gedung itu setidaknya sesuai dengan displacement maksimum yang kita expect dari isolator kita, seperti itu. Nah, ini video terakhir saya tampilkan, ini adalah pengetesan dari high damping rubber bearing yang kita lakukan di Malaysia. Yang pertama ini adalah full scale specimen dengan diameter 1200 pada beban gravitasi service pada 100% shear strain level. 100% shear strain level itu artinya ketika let's say tebal dari plat itu tingginya 100 mili, maka dia harus bisa berdeformasi 100 mili ke samping. Ini akan coba saya play. Nanti akan ada rekaman juga mengenai kurva histeresisnya, saya juga rekam di situ.
small scale atau ya downsize, jadi spesimen yang lebih kecil itu diameternya 400 dan dites dengan shear strain yang lebih tinggi. Jadi shear strain 200% ini kira-kira menggambarkan gempa maksimum lah. Kira-kira semaksimum-maksimumnya itu harus bisa mencapai 200%. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini deformasinya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Salah satu contoh saja di salah satu titik kolom, prosesnya adalah dari base plate installation dan grouting proses. Jadi ini adalah ujung dari kolom ground floor yang mau kita pasangi isolator. Kita siapkan ujungnya untuk dipasang base plate, ada pengangkuran di sini, ada lubang untuk anchor. Lalu ini adalah proses adjustment dan pemasangan dari base plate. Nah, di sini sudah di grouting ya, kita sudah tutup lagi. Daerah yang penulangan tadi sudah kita grouting. Lalu kita pindahkan isolatornya ini dari gudang penyimpanan, kita angkat dengan mungkin ini dengan crane salah satunya. Lalu kita adjust, kita coba adjust di sini, kita pastikan dia ini bisa elevate elevasinya betul-betul horizontal ya, perfectly horizontal dan sudah sesuai. Lalu dipasang seperti ini. Nah, jadi ini kira-kira posisi dari base isolator tadi saya bilang ini di atas tanah, jadi ini tidak di basement tapi di kolom ground floor, jadi di lantai 1 akan ada nongol isolator. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung itu bisa dilihat dari entrance, bisa kelihatan di bagian atas kolom di lantai tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin meng-acknowledge supervisor saya, Profesor Bambang Budiono, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan proyek tadi dan juga proyek riset saya di S2 terkait dengan isolator, dan juga Bapak Tri Suryadi dari Fresinet. Saya mendapatkan beberapa video dan gambar juga kontribusi dari Bapak Tri Suryadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya juga. Mungkin kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa nanti disampaikan pada sesi Q&A. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Reni selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri Setiawan. Pemaparannya sangat menarik sekali nih. Saya banyak menangkap hal-hal penting. Di antaranya konsep dari isolation system ini sebenarnya pada intinya bagaimana caranya supaya kita membuat flexible horizontally but stiff vertically, begitu ya. Betul Bu, ya. Dan luar biasa juga ya bahwa pertama kali ide ini dipropos oleh seorang medical doctor ya Pak ya. Ya, betul Bu, ya. Tadi hal penting satu lagi saya tangkap juga bahwa si base isolation ini harus kita perhatikan juga kapan boleh dipakai, kapan tidak, karena tidak selamanya akan cocok diterapkan di sebuah konstruksi, begitu betul ya Pak sekali. ya? Betul sekali Bu ya. Iya. Menarik sekali Pak Andri. Terima kasih ya Pak Andri ya atas pemaparannya. Saya juga mau bilang terima kasih sekali kepada Universitas Widya Tama dan Universitas Mercu Buana karena telah mengundang untuk kita narasumber yang luar biasa sejak dari hari pertama kemarin Pak. Kemudian hari ini hari kedua juga narasumbernya luar biasa. Nanti di hari-hari selanjutnya juga para hadirin kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang tidak kalah amazingnya dari hari pertama dan kedua. Jadi untuk para hadirin pastikan tetap ikut terus di hari-hari selanjutnya, di webinar selanjutnya, begitu ya. Kemudian peserta yang ingin bertanya silahkan ikuti petunjuk dari panitia. Pertanyaan bisa disampaikan pada Q&A di Zoom, bisa juga di kolom komentar di YouTube dengan format yang sudah ditentukan sama panitia. Ada pasti panitia tuliskan di sana ya. Pertanyaan nanti akan ditampung terlebih dahulu untuk kita bahas pada sesi tanya jawab. Bersamaan dengan sesi tanya jawab, nanti link absensinya juga akan diberikan oleh panitia. Seperti itu pemirsa. Selanjutnya, para hadirin, kita masih punya satu lagi narasumber yang tidak kalah luar biasa. Pak Agung Sumarsono, ST.MT, akan menyampaikan materi yang kedua. Tapi sebelumnya, supaya lebih kenal lebih jauh, saya akan bacakan dulu CV Pak Agung. Oke, ini dia CV beliau. Pak Agung Sumarsono lahir di Samarinda 5 Juli 1990. Beliau sudah menikah
Hadirin, alhamdulillah ya. Kemudian latar belakang pendidikannya kuliah di Civil Engineering Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik tentunya. Kemudian S2-nya di ITB. Jangan-jangan nih berarti ini pernah ketemu sama Pak Andri ya di ITB. Sama juga di Fakultas Teknik Civil Engineering juga. Kemudian pengalaman bekerjanya ada banyak sekali ini ternyata ya, mulai dari engineer jadi structure engineer, kemudian sekarang mengajar dan juga jadi peneliti ya Pak di LIPI ya Pak ya. Nah iya, kemudian ternyata Bapak kita yang satu ini, para hadirin, ini adalah seorang penulis. Karya jurnalnya, karya penelitiannya sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah ada banyak sekali yang diterbitkan di jurnal dalam negeri maupun di jurnal-jurnal luar negeri. Nah, pasti menarik sekali untuk melihat paparan dari beliau nih. Oke, kalau begitu saya tidak akan berlama-lama lagi. Kepada Pak Agung Sumarsono, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Widyatama dan Universitas Mercubuana karena kepercayaannya. Kami diundang di sini untuk berbagi. Jadi saya insya Allah hanya sharing saja. Jadi apa yang telah saya lakukan dan apa yang sedang tren sekarang seperti itu. Saya coba share screen. Sudah kelihatan, Ibu? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Yang terhormat juga Bu Reni, Pak Andri. Dengan Pak Andri pernah ketemu di ITB sewaktu master. Ya, cuman Pak Andri langsung lanjut ke Imperial College. Kalau saya masuk ke LIPI, Pak Andri. Itu bersama Pak Fajar juga dari Universitas Mercubuana. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang akan saya sampaikan adalah tentang material ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Andri tadi tentang strukturnya, sekarang saya akan sharing apa yang pernah saya lakukan tentang penelitian di bidang material. Lebih khususnya pemanfaatan bakteri untuk sustainable concrete material. Nah, jadi sekali lagi saya izin untuk sharing yang telah saya lakukan karena saya yakin dari para partisipan banyak diantaranya adalah senior-senior saya, bahkan dosen-dosen saya juga. Jadi ini tidak bermaksud untuk mengguruin, tapi inilah apa yang saya lakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, jadi saya backgroundnya adalah peneliti, tergabung di kelompok penelitian Green Concrete dan Sustainable Construction Material di Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, lebih tepatnya di Kompleks Cibinong Science Center ya, di Cibinong. Jadi, tapi sekarang kemungkinan LIPI akhir dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Nah, ini profil saya. Saya seperti yang Ibu Reni katakan tadi, saya lahir di Samarinda tahun 90. Kemudian sekarang saya sebagai researcher dan juga mengajar part-time di Universitas Mercubuana. Nah, di sini saya tentang self-healing concrete dan pemanfaatan waste material pada beton. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau kontak silahkan email saya ataupun WhatsApp saya. Insya Allah saya akan respon. Di situ kalau jika mau ingin mengetahui apa yang saya telah publikasi di Sinta ID, silahkan. Itu Sinta ID saya dan Google Scholar saya di namanya Agung Sumarno. Seperti itu. Saya izin memperkenalkan unit instansi saya, di mana saya tergabung di Research Center for Biomaterial di grup penelitian Green Concrete dan Material Konstruksi Berkelanjutan.
Di sini kami melakukan beberapa penelitian yang intinya adalah membuat material konkret itu lebih sustainable. Ya, jadi kami pernah melakukan beton seluler, kemudian beton aerasi, self filling menggunakan bakteri, kemudian self filling menggunakan biomass, mat konkret, dan beton penyerap polutan dan lain-lain seperti itu. Jadi membuat beton itu lebih sustainable dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita bertanya-tanya, bakteria di dalam konkret itu gimana gitu kan. Jadi ada makhluk hidup ya, makhluk hidup kok dimasukkan ke dalam mineral gitu kan. Bagaimana itu bisakah gitu ya? Bisakah gitu pertanyaannya. Saya mulai dengan latar belakang. Kita tahu 5 tahun terakhir ini, 10 sampai 5 tahun terakhir ini pembangunan di Indonesia itu sangat pesat sekali ya. Sangat pesat sekali memang program dari pemerintah saat ini untuk mensejahterakan masyarakatnya ya. Kemudian material yang digunakan dari proyek banyak dari beton, seperti yang kita ketahui bahwa beton itu durability, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang paling dahsyatnya beton bisa dibikin ya, di precast dulu supaya bisa mengejar waktu progres dari pekerjaan konstruksi yang ditetapkan pemerintah seperti itu. Nah, tapi kita ketahui juga bahwa beton itu sangat lemah sekali ya di dalam tarik ya, sehingga seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam desain beton, tariknya beton itu digantikan oleh baja tulangan. Nah, digantikan oleh baja tulangan. Tapi lemahnya tarik beton ini juga bisa mengakibatkan crack, bukan hanya dari beban ya. Kalau misalnya dari beban itu oke, beban ditanggung oleh baja tulang tariknya. Tapi bagaimana dengan sifat mengalami creep, mengalami shrinkage, terus adanya thermal expansion di situ. Tentu saja dengan kondisi-kondisi seperti itu, yang dimana si baja tulangan tadi masih dalam kondisi masih belum bukan beban, itu juga bisa menyebabkan keretakan yang nantinya ketika bertemu dengan terekspos baja tulangannya akan terjadi potensi dari korosi, dan di sini akan menurunkan dari durabilitas si struktur sendiri seperti itu. Nah, itu latar belakang dari topik kali ini. Nah, sekarang saya masuk ke self healing konkret. Jadi self healing, kalau misalnya melihat kata-kata self healing, jadi si konkret ini memiliki kemampuan sembuh sendiri, nah, tanpa perlu di repair. Jadi fenomena ini saya mendapatkan sendiri di tahun 2015 ketika saya pertama bergabung di LIPI ya. Di rumah saya tuh ceritanya, rumah saya tuh dak ya, dak. Setelah musim panas berlalu gitu ya, mungkin terjadi thermal expansion di situ. Kemudian masuklah musim hujan, rumah saya bocor gitu ya. Saya sedikit cerita aja nih. Rumah saya bocor. Nah, ketika rumah bocor, istri saya ngomel-ngomel, "Pak, bocor itu Pak, rumahnya Pak." Tapi ya, saya biarkan dulu. Setelah 2 minggu, ternyata kebocoran tadi, yang tadinya bisa ditampung dapat 1 panci, kemudian 1 minggu kemudian tidak sampai 1 panci, di atas 2 minggu ternyata tidak ada lagi tetesan air. Di sini baru saya belajar lagi. Jadi saya mulai belajar dari fenomena jatuh. Ternyata inilah yang dinamakan self healing konkret. Jadi kemampuan si konkret sendiri untuk healing ya, untuk menutup dari
retakan-retakan yang terjadi akibat kondisi-kondisi tadi. Nah, itu klasifikasinya juga ada dua. Yang pertama, menurut Rilem ya, itu ada yang tergolong autogenic healing, self healing. Jadi murni dari campuran si beton itu sendiri. Itu ada kemampuan itu. Nah, cuman ditingkatkan lagi oleh para researcher sehingga ditambah engineer di situ, digolongkan itu sebagai autonomic healing, ya, autonomic healing. Jadi seperti menambahkan kalsium karbonat tambahan, kemudian ditambahkan lagi fiber, idenya untuk menjembatani retak itu sehingga cepat dalam proses healing tadi, seperti itu. Ada juga yang menambahkan bakteri, seperti itu, bakteri. Nah, kita masuk ke bakteri apa ya yang bisa digunakan, gimana sih idenya kok bisa bakteri itu digunakan sebagai agent di dalam pemulihan retak tadi. Nah, bakteri ini tergolong tadi seperti autonomic self healing ya, dengan engineered gitu ya. Nah, bakteri ini ya, metode ini itu namanya microbially induced carbonate precipitation. Jadi dia memanfaatkan bakteri yang mampu menghasilkan karbonat, ya, yang mampu menghasilkan karbonat, sehingga nanti jika dia mengeluarkan karbonat, dia akan bereaksi dengan kalsium yang ada di pasta semen. Itu idenya. Jadi di sini ditemukan bahwa bakteri itu adalah bakteri urolytic bakteri, ya, yang bisa memecah enzim urease di sini menjadi amonium dan karbonat. Jadi seperti ini. Jadi istilahnya bakteri ini makan urea, kemudian dia kotorannya itu berbentuk amonia dan karbonat. Kemudian karbonat ini akan bereaksi dengan kalsium untuk membentuk kristal-kristal kalsium karbonat, sehingga dia akan menutup celah-celah yang terjadi akibat retakan-retakan pada beton tadi. Seperti itu idenya. Nah, bakteri bakteri ureolytic bakteri ini itu biasanya tergolong dari jenis-jenis bacillus, ya, Bacillus pasteuri, Bacillus altitudinis, Bacillus subtilis, ya. Jadi saya civil engineer tapi kecemplung juga di mikrobiologi, ya. Jadi ya meskipun ini memang kompleks ya, bidang ini memang kompleks. Jadi saya perlu tahu juga bagaimana mendapatkan bakteri ureolytic bakteri ini dari alam, dari potensi alam yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah eksplorasi. Jadi ini langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan ureolytic bakteri ini dari nature, dari alam ya. Kita eksplorasi. Nah, apa yang dieksplorasi? Itu adalah fenomena terbentuknya mineral di alam. Nah, di sini fenomena ini terjadi di gua karst ya, seperti terbentuknya stalaktit, stalagmit gitu ya. Itu sangat keras sekali gitu. Apa yang bisa membuat stalaktit dan stalagmit itu begitu keras? Jadi berdasarkan penelitian Dascalis itu ternyata yang membentuk stalaktit dan stalagmit itu, mineral stalaktit stalagmit itu adalah bakteri. Jadi itu kita ambil sedikit saja. Kita tidak mau merusak alam ya, kita ambil sedikit saja, kecil aja, bahkan yang ya kecil ya, nggak perlu kita eksplorasi, kita gali segala macam, kita angkut satu karung yang ngerusak itu namanya. Jadi sedikit saja, kemudian dari stalaktit dan stalagmit ini kita lakukan isolasi. Nah,
kita lakukan isolasi, kita lakukan pengenceran menggunakan larutan fisiologis, kemudian kita lakukan metode cawan tuang. Jadi bisa terlihat di sini, kita bisa melihat dari stalaktit dan stalagmit tadi yang kita isolasi, itu akan timbul koloni-koloni dari bakteri, ya, akan timbul koloni dari bakteri. Nah, kemudian setelah itu kita dari koloni bakteri kita pilah-pilah, kita ambilin satu-satu koloninya, kita bagi per bilik-bilik, bisa sampai ratusan bilik ya. Jadi kita anggap misalnya satu koloni itu adalah idenya adalah satu bakteri yang berbeda. Jadi kita bisa mendapatkan itu sampai ratusan bahkan ribuan bilik. Nah, kemudian dari bilik-bilik tadi kita lakukan metode agar miring, ini namanya kalau istilah dari mikrobiologis ini agar miring. Agar miring kita satu dari dari koloni bakteri tadi kita tumbuhkan di media agar miring. Ini fungsinya adalah menyimpan. Jadi kita bisa mendapatkan ini banyak sekali. Nah, kemudian langkah ketiga kita melihat aktivitas ureasenya. Nah, jadi kan kita tadi bakterinya adalah bakteri yang memiliki aktivitas urease. Makanya kita cari bakteri yang memiliki aktivitas urease. Jadi kita kasih makan si bakteri itu, ceritanya kita kasih makan bakteri itu dengan urea, kemudian dia menghasilkan amoniak. Nah, amoniak ini akan menaikkan pH, jadi basa. Jadi basa sehingga bakteri yang aktif memiliki kemampuan urease tadi itu akan berubah menjadi warnanya pink seperti ini, fuchsia ya, warnanya fuchsia, warna pink. Dan bakteri yang tidak memiliki, ya dia akan tetap berwarna kuning, tetap dalam kondisi pH-nya biasa, netral, seperti itu. Nah, setelah itu kita sortir nih ya, yang kuning ini kita eliminasi saja, kemudian yang pink kita sortir. Nah, masih berlanjut lagi dari sortir yang pink tadi kita mendapatkan kita ukur yang tinggi itu yang tinggi itu bakteri apa kodenya, seperti itu ya. Bakteri apa kodenya, kita mengambil yang terbaik. Di situ metode yang digunakan adalah metode Wedderburn. Itu memang metode dari seorang mikrobiologis untuk mendapatkan bakteri yang memiliki sifat urease. Nah, ini adalah metodenya, ada step 1 sampai step 5. Kita membuat kurva standar, kemudian kita ukur OD-nya. Jadi OD-nya diukur, OD itu optical density, kita ukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 630. Nah, di sini yang terbaik yang memiliki OD yang tinggi itu OD-nya sekitar 1 sampai 2,5 OD-nya. Nah, dari yang memiliki OD yang tinggi, kemudian kita identifikasi. Nah, dari 1 sampai 3 lah, kita identifikasi menggunakan metode PCR polymerase chain reaction, yang metode yang sama yang digunakan untuk tes COVID-19 ya, itu sama. Kemudian hasil sequencing DNA-nya kita bandingkan dengan DNA bakteri yang ada pada NCBI, National Center for Biotechnology. Kita bandingkan, jadi kita mengetahui jenisnya apa. Misalnya yang seperti saya lakukan kemarin, saya mendapatkan bakteri Bacillus altitudinis dan Lisinibacillus macroides, seperti itu. Jadi memang berpotensi sekali gua cars di Indonesia. Nah, setelah kita mampu mendapatkan bakteri dengan dengan jenis tertentu, kemudian kita mampu mendapatkan bakteri yang memiliki aktivitas urease tinggi. Nah, kita selanjutnya adalah
melakukan perbanyakan dari spora bakteri tadi. Jadi kita udah dapat masternya nih ceritanya. Master bakterinya kita sudah dapat, kemudian kita perbanyak di media yang berisi nutrisi, ya. Di media yang berisi nutrisi ini kita menggunakan pepton, disekstrak, natrium hidrogen karbonat dan natrium karbonat. Kita campur di dalam ini, tabung ini itu untuk perbanyakan. Kita colek aja, satu colek aja. Jadi dari master itu kita colek satu colek, kita masuk situ. Nanti dia sporanya akan tumbuh. Kemudian kita inkubasi selama 24 jam di suhu ruang, ya. Di suhu ruang kita inkubasi selama 24 jam, nanti sporanya akan tumbuh. Itu masing-masing bakteri memiliki tingkat pertumbuhan spora yang berbeda-beda. Jadi memang makanya kita harus tahu jenis bakterinya. Nah, tapi dari beberapa penelitian itu berkisar 10⁴ sampai 10⁸ sel per mililiter. Jadi sangat banyak sekali sporanya. Nah, setelah kita berhasil memperbanyak, ya, kita berhasil memperbanyak spora dari bakteri master kita, gitu ya. Kita lakukan impregnasi bakteri pada material pelindung. Nanti saya akan juga bahas kenapa harus menggunakan material pelindung. Di sini tujuan impregnasi ini adalah melindungi bakteri dari kondisi ekstrim pada saat pencampuran ya, ketika ketika kita langsung saja mencampur dia ke dalam campuran beton yang memiliki panas hidrasi yang tinggi, itu spora bakteri banyak yang mati. Nanti ada risetnya, saya akan tunjukkan. Jadi sebagai carrier juga. Jadi diimpregnasi ke dalam material ini, material yang biasa digunakan sejauh ini sampai tahun 2019 ini, itu seperti material pori, expanded clay, kemudian bisa diatomus earth, kemudian abu vulkanik, gitu ya. Nah, dan masih banyak material-material yang bisa kita explore lagi di bidang ini, seperti itu. Yang tentunya pasti kita mencari material yang kompatibel dengan beton. Dalam artian kita menambahkan material ini sebagai material pelindung, tapi tidak menurunkan juga mutu beton di awalnya, seperti itu ya. Dengan beton kontrol yang tidak menggunakan material pelindung sebagai wadah impregnasi bakteri ini. Apa yang terjadi pada bakteri yang di vakum ke dalam material pelindung ini? Bakterinya akan tidur. Nah, jadi bakterinya akan tidur di dalam situ, akan dorman. Nah, akan dorman karena kita vakum itu konsepnya tuh kita tidak ada oksigen di dalam material itu, sehingga si bakteri ini tidur. Ya, si bakteri ini tidur. Nah, ketika kita campurkan ke dalam material beton, mix beton, itu dia tetap tertidur. Dan dia akan bangun lagi ketika terjadi retakan. Karena begitu terjadi retakan, oksigen masuk, air masuk. Ya, air masuk, sehingga di situ akan aktif lagi si bakteri itu untuk menghasilkan karbonat tadi. Itu ceritanya. Kemudian ya, singkat saja di sini saya akan menunjukkan juga berbagai hasil penelitian dari MICP Research, ya. Yang pertama, bagaimana pertanyaannya, ya, pengaruh penggunaan bakteri ini terhadap strength dan durability. Jadi Ramakrishnan dan Achal meneliti, ya, memasukkan bakteri ini secara langsung, ya, dengan nutrisinya itu adalah buffer fosfat, ya, secara langsung ke dalam campuran beton, itu bisa meningkatkan dari 55 MPa menjadi 65 MPa. Jadi secara langsung ini tidak perlu khawatir lah kita apakah nanti akan drop gitu mutu beton. Tapi bakterinya adalah ini Bacillus pasteuri yang digunakan.
Jadi memang Bacillus pasteur ini saya bisa sampaikan bahwa Bacillus pasteur ini yang paling banyak digunakan di dunia self healing menggunakan bakteri. Nah, jadi yang memiliki aktivitas urease yang bagus, menghasilkan kalsium karbonat yang bagus gitu. Tapi tidak menuntut kemungkinan ada lagi bakteri-bakteri dari Indonesia yang bisa menyamai dari Bacillus pasteuri ini gitu. Nah, kemudian ada juga yang meneliti dengan curingnya menggunakan nutrisi ya. Sudah diisi bakteri tadi, kemudian di curing dengan nutrisi dan hasilnya bagus. Meningkatkan dia kuat tekannya sebesar 17%. Seperti itu. Oke. Kemudian saya lanjut cerita saya tentang gimana pengaruh penggunaan bakteri terhadap kemampuan dari healing beton. Nah, jadi pertama kali yang sekarang concern di dalam dalam riset tentang self healing menggunakan bakteri ini adalah Universitas TU Delft dari TU Delft. Itu profesornya Profesor John Kerr. Jadi mungkin bapak-bapak sudah pernah mengkaji literasi tentang ini. Pertama, beliau itu menggunakan Bacillus pseudovermus dan Bacillus corni itu dia amati menggunakan scanning elektron mikroskopi ya. Jadi emang untuk memverifikasi apakah si bakteri itu bekerja itu kita harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi terlihat bahwa di sini terjadi perbentukan kristal dari kalsium karbonat, bentuknya seperti jarum-jarum ya, bentuknya seperti jarum-jarum. Bentuknya seperti jarum-jarum dibandingkan dengan kontrol yang tidak ada pembentukan kalsium karbonat ya. Jadi beton kontrol ini hanya ikatan kalsium silikat hidrat ya, kalsium silikat hidrat yang membentuk ikatan kekuatan pada semen. Sementara yang menggunakan bakteri itu akan muncul seperti jarum-jarum seperti itu. Saya pernah melihatnya sendiri menggunakan mikroskop elektron, itu cantik banget gitu. Jadi kayak bunga-bunga gitu di dalam beton itu ternyata ada pemandangan yang sangat indah seperti itu. Nah, Profesor John Kerr ini melanjutkan penelitian tentang pembentukan mineral pada retak ini. Nah, ditemukan bahwa proses pembentukannya itu akan terhenti di 7-10 hari. Jadi bertanya-tanya, ini kenapa gitu ya? Ini kenapa? Oh, ternyata mereka simpulkan bahwa spora bakteri yang sudah diperbanyak tadi, yang sekitar 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 8 sel per mililiter, itu ternyata mati ketika dicampurkan pada saat mixing beton secara langsung. Jadi tidak terproteksi. Nah, ini pada tahun 2010. Jadi hitungannya ya dunia ini baru gitu ya, dunia bakteri, menggunakan bakteri, menggunakan untuk self healing konkret ini hitungannya baru. Nah kemudian student-student dari Profesor John Kerr tadi melakukan riset lanjutan ya. Tentunya mereka menggunakan porous expanded clay ya. Jadi mereka berasumsi bahwa menyediakan material yang memiliki bilik-bilik pori untuk bakteri bisa bersembunyi di dalam situ ya. Itu idenya. Nah, ternyata ditemukan bahwa pembentukan mineral ketika terjadi keretakan yang semula hanya beberapa hari, yang semula hanya 10 sampai 10 hari ya, 10 hari, itu bisa menjadi sampai beberapa bulan. Jadi bisa panjang pembentukan mineral kalsium karbonat tadi. Nah, jadi ini memungkinkan bahwa retak itu akan tertutup dengan sempurna seperti itu. Memungkinkan bahwa retak itu akan tertutup dengan sempurna. Di sini bisa dilihat bahwa ini kontrol spesimen di 2 minggu ya, sekitar 14 hari ya. Kita bisa lihat, saya coba perbesar. Nah, kita coba lihat ini
Nah, kita bisa lihat di sini di kontrol spesimen ini beton kontrol. Kemudian di 14 hari sebenarnya ada proses healing. Ada proses healing, self healing dari si beton kontrol ini tadi. Cuman tidak sampai berhasil menutup retak tadi. Nah, kemudian kita bandingkan dengan dengan yang menggunakan bakteri. Nah, yang menggunakan bakteri ini di dalam 2 minggu ini tertutup dengan sempurna, ya, tertutup dengan sempurna. Jadi memang ini sangat bermanfaat sekali di dalam untuk mereduksi ya biaya repair dari konstruksi beton yang menggunakan beton, seperti itu. Nah, kemudian jika kita bertanya-tanya berapa lebar retak yang dapat terpulihkan, ya, berapa lebar retak yang dapat terpulihkan? Di sini berdasarkan penelitian Zhang et al. Itu setelah 28 hari perawatan, retak dengan ukuran hampir 0,79 mili ya, sekitar ya hampir 1 mili ya, itu pulih dengan sempurna menggunakan bakteri yang menggunakan material proteksi tadi, apabila dibandingkan dengan pencampuran langsung yang hanya menutup retak hingga 0,39 mili. Kita bisa saya coba zoom. Di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa yang A ini adalah spesimen kontrol tanpa bakteri, tanpa juga media pelindung bakteri ya. Kita lihat dia terbentuk sedikit kalsium karbonat tapi tidak berhasil menutup. Kemudian di sini kita melihat yang B ini adalah spesimen yang menggunakan bakteri tapi tanpa material pelindung, tanpa carrier gitu. Ini di 28 hari berhasil menutup tapi ya tidak sempurna ya, berhasil, dan ukurannya juga 0,39. Kemudian yang C ini adalah menggunakan bakteri dan menggunakan carrier expanded clay dan expanded perlite yang di poin yang di gambar D ini. Jadi dia bisa menutup di sini lebar retaknya sekitar 0,5 mili. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa mereduce ya, dari biaya istilahnya biaya repair jika terjadi retak. Jadi penggunaan bakteri di dalam crack untuk pulih beton terhadap crack ini sangat bermanfaat sekali apabila kita mempunyai struktur-struktur seperti dam ya. Dam itu masif, terus panas hidrasinya tinggi, ya potensi terjadi retak itu bukan akibat beban, itu sudah sangat memiliki potensi sehingga mengurangi dari sustainability, bisa bocor, rembes dan segala macam. Juga mungkin bisa diaplikasikan di pool ya, di kolam renang apabila kita membangun sebuah hotel yang mintanya kolam renangnya di lantai 5 katakanlah ya, di lantai 5 kita bisa mereduce dari biaya repair apabila terjadi retakan-retakan ya, seperti itu. Sudah di penghujung diskusinya, mungkin bisa saya simpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang tersedianya mikroorganisme urolitik bakteria ini ya, karena banyak sekali gua kars ya, di Jawa aja sangat banyak sekali seperti gua Pindul, gua Jomblang dan gua lainnya. Kemudian penggunaan metode MICP ini meningkatkan durabilitas beton, seperti itu. Tapi di sini ada catatan bahwa sampai sekarang masih diriset tentang carrier material pelindung apa yang paling tepat untuk bisa diaplikasikan di beton ya, di beton. Nah,
di beton sendiri masih terus di ini, apakah expanded clay, expanded perlite, apakah diatomeous earth tadi ya, apakah abu vulkanik dan lain-lain. Bisa menggunakan juga mungkin Indonesia juga punya limbah-limbah seperti abu sekam ya, abu sekam, kemudian abu sawit seperti itu ya, abu tebu ya, seperti itu. Yang memiliki porus ya, yang memiliki porus di situ, silika porus di situ bisa menjadi tempat carrier ya sebagai bakteri. Masih bisa dikaji lagi. Ini bisa menjadi ide buat rekan-rekan mahasiswa di dalam riset ini. Kemudian tentu saja penggunaan metode MICP ini bisa meningkatkan sustainability dari struktur maupun penggunaan material beton. Jadi strukturnya yang tadinya si baja tulangan ketika terjadi mungkin creep dan shrinkage akhirnya terbuka seperti itu ya, terbuka, terekspos, ini akan segera pulih dalam waktu 2 minggu, segera pulih. Jadi tidak sempat oksigen itu mempenetrasi si baja tulangan dan terjadinya korosi di situ. Nah, ini literasi yang saya gunakan. Kemudian demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap banyak diskusi di sini. Karena saya rasa memang ini topik yang sangat menarik untuk bisa kita kaji, terutama untuk meningkatkan sustainable construction development sesuai dengan judul besar dari webinar ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, itu murni dari saya, apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Reni. Ya, Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Menarik sekali paparan dari Pak Agung Sumarno nih ya. Hadirin, tadi beliau telah memaparkan penelitian-penelitian terkini untuk bagaimana membuat beton lebih sustainable, memperbaiki kelemahan-kelemahan dari beton, seperti yang tadi yang sudah dipaparkan, misalnya menambahkan bakteria pada betonnya. Luar biasa banget ya, bagaimana Pak Agung nih memang kelihatannya peneliti sejati nih, menemukan bahan penelitian dari mengamati fenomena bocor di rumahnya. Nah, itulah ya, bisa jadi contoh dan teladan untuk kita semua. Memang ya Pak ya, untuk jadi peneliti yang hebat salah satunya dengan mengamati fenomena di sekitar, untuk kemudian kita dapatkan jawabannya atau kita carikan jawabannya. Seperti contohnya di Pak Agung tadi, ternyata bakteri menghasilkan kristal kalsium karbonat ya Pak ya, yang bisa menutupi yang bisa menutupi celah-celah dari beton. Nah Pak Agung, di Mercu Buana dan di Universitas Widya Tama belakangan ini banyak penelitian dari mahasiswa untuk skripsinya yang mengkaji tentang sustainable material, penemuan material baru seperti itu ya. Nah ini bisa jadi salah satu contoh dan membuka wawasan mahasiswa kita supaya bisa lebih kreatif dalam menemukan bahan-bahan atau topik skripsinya, pasti ya. Bu Reni. Tadi Pak Agung sudah cerita ada rice husk gitu kan ya. Nah itu sudah banyak juga dilakukan. Nah tapi penelitian pakai bakteri nih belum nih. Barangkali nanti bisa Pak Agung membimbing begitu ya mahasiswa kita. Nah, selanjutnya pemirsa, pertanyaan saya ingatkan lagi bisa disampaikan pada QA di Zoom, di kolom komentar di YouTube juga bisa, tentunya dengan mengikuti format yang sudah ditentukan oleh panitia. Pertanyaannya akan ditampung untuk kita bahas nanti di sesi tanya jawab, seperti itu. Pertanyaan yang tidak terjawab secara langsung nanti akan kami sampaikan kepada narasumber, lalu akan kami kirim email jawabannya ke penanyanya langsung, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai sesi tanya jawab yang pertama. Saya akan mencoba membacakan pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh panitia. Pertanyaan yang pertama
Ini dari Bapak Subagio, instansinya tidak disebutkan. Pertanyaannya untuk pemateri yang pertama berarti Pak Andri. Ya. Ini Pak, untuk Pak Andri Pak. Ya, Bu. Bagaimana jika bangunan tersebut sudah ada, existing, sedangkan dari awal tidak didesain untuk dibuat dengan metode tersebut? Sistem isolation yang tadi mungkin ya. Apakah bisa dipasang atau dibuat kemudian metode tersebut? Itu dia Pak, pertanyaan pertama. Apa mau dijawab langsung atau saya bacakan dulu pertanyaan selanjutnya Pak Andri? Saya jawab langsung aja mungkin Bu ya? Oke, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, memang di era kedua dari base isolation itu sudah banyak dipakai untuk retrofitting. Nah, untuk di US sendiri, retrofit seperti yang Bapak tanyakan itu cukup sering dilakukan, khususnya untuk bangunan-bangunan pendek yang memiliki plan yang lebar, seperti contohnya yang saya tahu itu museum. Nah, ada dua tantangan utama dalam penerapan retrofitting. Yang pertama adalah dari segi desain dan juga dari segi pelaksanaan. Dari segi desain, itu kita harus memastikan bahwa struktur existing itu memiliki kapasitas atau ya kekuatan yang memadai terhadap gaya geser struktur yang sudah terisolasi. Jadi seperti itu, kita harus cek kapasiti struktur terpasang dengan isolator yang kita desain. Kalau tidak kuat, maka otomatis kita harus misalnya menggunakan isolator yang lebih panjang lagi periodenya, seperti itu. Intinya kita harus menurunkan gaya geser sebesar mungkin sampai gaya geser itu bisa ditahan oleh kapasitas dari struktur existing. Untuk pelaksanaan itu bisa Pak, jadi contohnya itu adalah dengan cara di antara kolom-kolom itu kita biasanya kasih seperti hydraulic jack, seperti itu. Nanti kita potong kolomnya Pak, jadi kita sanggah sementara daerah-daerah di sekitar kolom itu supaya gaya aksialnya tertransfer ke sistem hydraulic itu, lalu kita potong. Jadi kolomnya itu bisa kita potong, nanti base isolation itu kita pasang di antara potongan kolom tersebut. Ini sudah beberapa diterapkan. Ini juga nanti berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang terkait maintenance. Itu mirip maintenance, misalnya penggantian isolator yang rusak itu konsepnya mirip. Jadi kita gunakan sistem hydraulic jack sementara untuk menopang titik-titik kolom, untuk mentransfer ya gaya aksialnya supaya masuk ke jack. Lalu kita angkat, kita jack, kita ganti isolatornya, kita ganti yang baru. Atau dengan kalau gedung existing kita bisa potong kolomnya, kita persiapkan base plate lalu kita bautkan, seperti itu. Jadi sangat mungkin dipakai untuk retrofit. Namun kendalanya adalah kalau gedung tinggi. Kalau gedung tinggi itu kan mungkin gaya aksialnya sangat besar ya, setiap kolom itu sangat besar. Nah, itu mungkin yang akan lebih menyulitkan dari segi pelaksanaan. Jadi lebih banyak dipakai untuk gedung pendek hingga menengah untuk retrofitting. Dan hanya gedung-gedung yang istilahnya mungkin penting sekali ya, seperti heritage, seperti itu. Karena ya cost-nya juga lumayan besar untuk pengerjaan baik dari pembelian isolator maupun pelaksanaan pemotongan kolom dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti bisa ya kalau sudah konstruksinya sudah ada kemudian nanti disusulkan. Tapi memang khusus untuk gedung-gedung yang spesial begitu ya Pak ya, lebih disarankan karena kosnya yang tinggi. Nah tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ini disarankan untuk gedung yang tidak terlalu tinggi begitu ya Pak ya? Betul Bu ya. Itu kalau saran dari Bapak sampai ketinggian berapa lantai Pak? Nah, jadi kalau kita bicara itu mungkin lebih enaknya pakai periode ya Bu. Jadi mungkin let's say periode yang masih cocok untuk diisolasi itu mungkin sekitar 1 hingga 2 detik. Nah itu kalau kita korelasikan dengan gedung beton misalnya dengan rumus 0,1 N ya mungkin sekitar 10-15 lantai lah kira-kira sampai 20 maksimum. Setelah lewat itu kita masih bisa pakai sistem base isolation, namun memang isolatornya jadi dimensinya biasanya lebih besar. Dan lebih efektif sebetulnya gunakan sistem passive control system yang lain seperti misalnya yang sistem bracing dan sebagainya. Jadi memang ada istilahnya harus ada visibility study dulu di awal untuk memilih sistem mana yang sebetulnya paling tepat untuk gedung kita, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik sekali Pak. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang lainnya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak dari Sunardi Yusuf. Lupa juga untuk menuliskan asalnya. Pertanyaannya adalah mengingat material base isolation adalah dari rubber, bagaimana terhadap ketahanan fire terhadap api dan lingkungan yang agresif? Nah, bagaimana itu Pak?
Nah, jadi memang salah satu challenge utama dalam penerapan base isolation ini adalah pengaruh deterioration akibat lingkungan seperti itu, Bu. Nah, contoh satu pertama kalau fire sendiri itu sebetulnya salah satu tujuan juga kita memasang base isolation di peralihan antara basement dan ground floor itu supaya dia sebetulnya tidak terekspos dengan lingkungan luar, karena dia itu kan berada di antara pelat dan pelat seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita sebetulnya sudah memproteksi sistem isolasi dasar kalau dia dipasang di peralihan itu. Nah, yang susah itu memang seperti yang kasus tadi saya bicarakan, seperti yang proyek yang saya kerjakan itu ketika base isolation-nya itu terekspos di ground floor. Umumnya kita bisa menggunakan seperti pelapis pelindung seperti itu ya, coating, atau kita buat seperti ada barrier di sekitar isolator yang memang didesain untuk melindungi api, namun dia harus bisa break, harus bisa pecah atau lepas ketika terjadi gempa supaya dia tidak menghalangi si isolator. Tapi ketika dalam kondisi servis kita bisa bungkus istilahnya bagian luar dari isolator itu dengan seperti barrier seperti itu. Lalu untuk pengaruh lingkungan itu juga kita harus perhatikan baik-baik ya, karena ini dari segi pelaksanaan dan juga maintenance. Dari segi perencanaan maupun maintenance. Dari segi perencanaan, sebisa mungkin kita harus memilih material rubber yang tidak terlalu sensitif, atau misalnya kita menggunakan compound atau ya senyawa tambahan untuk memastikan bahwa dia ini tidak terlalu deteriorate terhadap kondisi lingkungan. Selain itu juga perlu dilakukan maintenance rutin yang berkala untuk mendeteksi minimal dengan visual inspection apakah ada tanda-tanda kerusakan, misalnya ada tanda-tanda cacat atau seperti sobek di rubbernya atau seperti apa, khususnya setelah gempa besar. Jadi memang harus diantisipasi dengan maintenance rutin dan dilakukan misalnya penggantian jika memang ditemukan ada suatu kondisi yang tidak normal seperti itu, Bu Reni. Maaf Bu, tidak terdengar suaranya. Sekarang sudah kedengeran ya Pak ya? Sudah Bu, ya sudah. Oke, nah kalau untuk di lingkungan yang di tepi pantai seperti itu misalnya Pak? Nah, kalau untuk di lingkungan di tepi pantai itu sebetulnya yang kita khawatirkan lebih ke korosi steel plate-nya sebetulnya, karena kan kita takut ada istilahnya rembesan atau moisture content yang tinggi untuk menjaga supaya steel plate-nya tidak korosi. Nah, itu mungkin pengecekan yang harus lebih sering dilakukan itu adalah terhadap steel plate-nya. Jadi mungkin bukan lebih ke rubbernya, tapi mungkin lebih ke steel plate-nya karena lebih rawan terhadap korosi. Tapi masih mungkin digunakan karena kita masih bisa kontrol dengan maintenance dan juga dengan penggantian kalau memang ditemukan suatu istilahnya deterioration ya, atau degradation seperti itu. Umumnya sih dilakukan lewat visual inspection dulu seperti itu. Oke Pak, ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Bapak atau Ibu Yanu dari Bina Marga Kementerian PUPR. Beliau menanyakan, Pak, apakah semua sistem dapat diterapkan di jembatan? Apakah di gedung ada monitoring kesehatan gedung juga seperti jembatan? Nah, bisa diterapkan di jembatan, Pak? Untuk jembatan bisa ya Bu, jadi sudah dipakai di Jakarta waktu itu yang mendesain salah satunya dari tim Fresinet ya, dari Patri Suryadi itu JAPEK, Jakarta Cikampek Elevated Toll Road itu menggunakan LRB. Jadi kita bisa menggantikan conventional bearing ya, elastomeric bearing itu dengan base isolation itu juga bisa. Jadi kita memberikan damping tambahan kepada jembatan. Jadi bisa pakai, umumnya kalau untuk jembatan kita gunakan LRB karena dia kuat terhadap beban vertikal, karena jembatan itu kan dead load-nya besar ya, dan kita harus pastikan bearing itu tetap stable dalam kondisi gravity besar. Jadi umumnya kita gunakan LRB yang cukup stiff ke arah vertikal. Oh seperti itu, ternyata di Indonesia sudah dipakai untuk sudah dipakai Bu ya di JAPEK Elevated Toll Road ya. Oh oke, baik Pak. Kalau begitu saya akan beralih sebentar ke Pak Agung ya Pak ya. Ya silakan Pak Agung. Iya, ini ya, ada Bu. Pertanyaan menarik juga nih Pak buat Bapak. Dari Ahmad Zikrullah Akbar, ITS, pertanyaannya adalah suatu proses pembetonan akan mengalami reaksi yang menghasilkan senyawa basah. Bagaimana pengaruh basah terhadap bakteri? Bagaimana Pak? Ya, memang benar. Di beton itu kondisinya adalah basah. Dan bakteri yang kita hasilkan ini adalah bakteri yang basah juga, karena dia menghasilkan amonium yang sifatnya basah. Makanya dari tadi proses screening tadi, bahwa bakteri-bakteri yang dipilih tadi adalah bakteri-bakteri yang bisa hidup dalam kondisi basah.
Jadi yang warna pink fuchsia tadi ya, fuchsia tadi adalah bakteri-bakteri yang sifatnya basah. Jadi apa namanya, untuk kondisi basah di beton sendiri itu tidak bermasalah, ada di spora bakteri tadi. Hanya saja memang tadi seperti yang kita diskusikan bahwa metode pencampurannya saja yang perlu dikaji seperti itu ya, yang perlu dikaji. Seperti itu Bu Reni, Pak Ahmad. Iya. Berarti cocok ya Pak sebenarnya ya Pak penggunaan bakteri. Cuma harus perhatikan metode pencampurannya seperti itu ya. Nanti Pak Ahmad mungkin bisa belajar lebih banyak lagi nih dengan Pak Agung. Kemudian Pak, ada pertanyaan menarik juga Pak, tapi ini tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan asal dari mana. Pertanyaannya adalah, apakah self-healing konkret pada beton yang sudah retak juga bisa meningkatkan mutu beton atau setidaknya sama dengan mutu awalnya? Bagaimana Pak? Iya. Ketika kita melakukan sebuah pengujian beton dan kita mendapatkan beton itu hancur, tentu saja tidak bisa mengembalikan si beton itu untuk mencapai mutu struktural. Di sini tujuannya adalah kerusakan beton itu adalah diakibatkan bukan dari kerusakan struktural. Jadi lebar retaknya masih terkontrol tadi seperti yang saya paparkan hingga 0,8 mili ya. Itu termasuk retak-retak yang masih belum tergolong dengan retak struktural. Ketika sudah masuk ke retak struktural, mungkin akibat beban itu semua tarik dari elemen beton itu di counter dengan baja tulangan seperti itu. Nah, dia tidak bisa mengembalikannya, tidak bisa mengembalikan. Cuman memang si kalsium karbonat yang terbentuk ini juga cukup keras. Nah, contoh aja misalnya kita pergi ke gua ya, itu ada gambar saya mengambil stalagmit dari gua, itu sangat susah sekali. Saya sudah pakai cetok besi itu ya, itu sangat susah sekali. Jadi memang pembentukan kalsium karbonat itu sangat keras sekali. Tapi sekali lagi dia tidak bisa memulihkan kerusakan akibat beban yang diterima ya, akibat beban ada pulih sedikit tapi tidak bisa pulih secara struktural. Misalnya katakanlah tadi kita mempunyai beton mutu K300, kemudian kita rusak sampai katakanlah 40%-nya gitu ya, 40%-nya, dan kita tidak bisa lagi mencapai kita harapkan itu sudah rusak 40%, kita pakai self healing, terus kita tes lagi sampai ke 300 lagi, saya rasa itu tidak bisa, dan belum ada riset-riset yang mengatakan bahwa itu bisa pulih lagi dari apabila dibebani seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi yang seperti tadi, ketika proses awal ya, misalnya proses awal tadi katakanlah kita mendesain K300 seperti itu, kita tambahkan tadi self healing menggunakan bakteri dari K300 itu kan dalam proses curingnya kan kemungkinan terjadi susut gitu ya, susut yang mengakibatkan retak-retak rambut selama 28 hari perawatan ini tadi. Jadi memang ada fenomena bahwa teman-teman di baking plan itu sering menemukan bahwa ya, ini sharing saja, bahwa ternyata mutu di 28 hari itu lebih rendah daripada mutu di 14 hari. Apa yang terjadi? Oh, itu akibat panas hidrasi yang tinggi dari si beton itu. Nah, di sini manfaat dari menggunakan self healing ini itu dalam proses hidrasi itu si bakteri ini bisa menerima nutrisi dari resap air yang terserap di dalam beton. Jadi dia membentuk kalsium karbonat juga di samping pembentukan kalsium silikat hidrat di 28 hari. Jadi ketika retak rambut terjadi, dia
siap sebagai agen penutup. Jadi yang tadinya K300 bisa memungkinkan dia bertambah mutunya menjadi ya beberapa persen lah, seperti itu. Sebelum hancur ya, sebelum hancur. Seperti itu Bu Reni, ya. Ya Pak, menarik sekali Pak. Ini berarti bisa memperbaiki retak yang bukan struktural seperti itu. Nah, saya pertanyaan itu, yang juga sebenarnya sama nih sama pertanyaan saya. Jadi ini kan metodenya bisa dua ya Pak. Yang pertama mungkin ditakan bakterinya di mix design seperti itu. Yang kedua kalau untuk bangunan yang tadinya memang tidak terlanjur tidak pakai bakteri, itu nanti ketika terjadi kerusakan non struktural ya, retak non struktural itu baru bisa ditambahkan. Seperti itu betul Pak? Oh, gini. Jadi kita masuk metode repair berarti. Jadi bisa dilakukan repair menggunakan bakteri yang udah diperbanyak tadi di dalam media makanannya tadi, urea. Kemudian kita semprotkan kepada yang posisi-posisi yang terjadi retak-retak rambut seperti itu, Bu. Oh, seperti itu disemprotkan. Ya, seperti itu bisa disemprotkan, dan kemudian juga bisa di curing ya, bangunan tadi itu di curing dengan siklus kering basah kering basah seperti itu. Jadi yang fenomena yang terjadi di retak di dak rumah saya itu ketika musim hujan di pertama tuh bocor, kemudian kan hujan berhenti, siklus kering. Kemudian hujan lagi, siklus basah. Nanti dia akan ada fenomena recurring di situ. Jadi si air tidak bisa melakukan tidak bisa tembus lagi seperti itu. Seperti itu, Bu. Iya Pak. Memastikan lagi nih Pak dari Sunardi Yusuf Pak. Berarti boleh pemakaian bakteri itu di mix design begitu ya? Boleh dicampurkan di mix design. Ya. Boleh dicampurkan di mix design dengan pemilihan material carrier yang tepat. Oke. Nah, dengan pemilihan material carrier yang tepat. Jadi yang sekarang lagi dikaji adalah bahwa material carrier ini tidak menurunkan material carrier yang tepat yang tidak menurunkan mutu beton di awalnya, mutu beton kontrolnya ya, gitu ya. Padahal material carrier yang digunakan ini bersifat pori gitu kan, ada porinya. Pasti kalau kita menggunakan material yang bersifat pori itu tentu saja akan menurunkan si mutu dari beton di awalnya ini, Bu Reni. Jadi emang sekarang lagi dikaji ya, seberapa ini batasan si carrier ini boleh porinya tuh berapa mikron seperti itu. Boleh diaplikasikan. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya mau beralih sebentar lagi Pak ke Pak Andri ya. Pak Andri, ini ada pertanyaan menarik sekali dari Pak Abraham dari PT Gorip Nanda Guna. Beliau bertanya, untuk sistem bearing biasanya ada umur karet. Tadi disebutkan karet bearing pada jembatan pada periode tertentu membutuhkan penggantian. Dari sistem yang dijelaskan Bapak tadi, apakah perlu penggantian pada periode tertentu? Dan bagaimana konsep pemasangan pada bangunan atau detail sambungan? Ya, baik, terima kasih ya Bu Reni. Ini pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan ya pada topik-topik base isolation. Saya bisa izin ini ya Pak Agung, mau pinjam screen share untuk boleh. share. Oh ya. Bentar. Saya tadi juga sambil mencari-cari literatur ya terkait dengan yang pertama yang harus saya tegaskan adalah isolator ini memang tergantung jenisnya dan compoundnya dan juga manufacturernya dan juga di mana gedung itu dipakai. Jadi memang tidak ada istilahnya rumus atau angka pasti yang bisa kita gunakan umurnya sekian seperti itu. Yang pertama yang perlu saya tegaskan adalah seharusnya kita mendesain base isolation itu bisa dipakai selama umur layan gedung. Itu kalau dari segi namun memang kita harus melakukan tentunya untuk mencapai itu kita perlu yang namanya routine maintenance dan juga inspection, khususnya ketika terjadi gempa-gempa besar. Karena ada kemungkinan pada saat gempa-gempa besar itu ada
salah satu perangkat atau dari beberapa titik itu yang rusak. Selain itu, tadi saya juga, kalau Bapak Ibu sempat ingat, tadi saya presentasi tentang base isolation pertama yang di Yugoslavia itu yang dari rubber. Nah, saya temukan papernya, ternyata mereka mengganti si rubber ini belum lama. Jadi saya coba share, mungkin ini sedikit menarik juga untuk dibahas sebentar ya. Saya sambil buka papernya, mungkin supaya ada bayangan juga. Ini ada juga teknik penggantiannya di sini supaya lebih jelas. Ini paper yang tadi saya dapat dari World Earthquake Engineering, mungkin sudah kelihatan ya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi ini Bapak Ibu yang tadi ya, jadi rubber yang tadi ini yang di Yugoslavia yang dari rubber bearing tadi itu diganti setelah 40 tahun. Jadi di sini disebutkan bahwa rubber tersebut telah mencapai umur layannya yaitu sekitar 40 tahun. Namun bisa dibilang bahwa ini kan rubber zaman dulu dan juga belum mengalami manufacturer fabrikasi vulkanisasi yang baik seperti itu. Ini bisa mencapai 40 tahun. Nah, ini rubber yang tadi saya tunjukkan ya, sekolah yang tadi ini ternyata ini tadi rubber yang tadi ini sudah mulai berdeformasi, terlihat secara bahkan hanya dengan visual inspection kita bisa lihat rubber ini tidak dalam kondisi yang baik. Lalu mereka melakukan permodelan struktur dulu, seperti yang saya tadi bilang, untuk merencanakan diameter isolator yang kita butuhkan itu seberapa, lalu shear modulusnya berapa. Untuk penggantiannya ini bisa dilihat di sini. Jadi kita pakai hydraulic press seperti yang saya tadi bilang untuk menopang kolom-kolom di sekitarnya dan juga untuk menopang balok di bawahnya, seperti itu. Di sini juga ada cara kerjanya, langkah-langkahnya, bagaimana si hydraulic press itu bekerja, dan juga proses penggantinya. Jadi ini sudah diganti dengan bearing baru yang lebih mirip dengan bearing modern zaman sekarang ya, ada steel plate-nya, dan juga di dalamnya ini tidak hanya rubber tapi juga ada steel plate-nya. Dan sebelahnya ini yang lama. Jadi Bapak Ibu sebandingan ini rubber yang lama dan ini yang sudah diganti yang baru, kita bisa gunakan sistem hidrolik seperti ini. Jadi sekali lagi kembali ke usia layan, kita inginnya sih menargetkan supaya harusnya bisa mencapai usia layan gedung. Namun tentunya itu hanya bisa dicapai dengan maintenance yang baik dan juga inspeksi umumnya ketika terjadi gempa-gempa yang besar. Dan juga seperti yang tadi Ibu Reni bilang, untuk daerah-daerah di daerah yang lingkungannya agresif itu mungkin butuh maintenance yang lebih frequent ya, lebih sering seperti itu. Tapi ini jadi buat bayangan ini 40 tahun kira-kira baru diganti dengan yang baru, dan sistem penggantian itu seperti ini, hydraulic check. Ya bisa dilihat fotonya juga ini. Mungkin bisa membantu menjelaskan dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Terima kasih, Bu Reni. Ya, Pak, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Sarjianto dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mau nanya, apakah dengan adanya base insulation ini akan berpengaruh dengan dimensi strukturnya, balok dan kolom? Silakan. Ya, ini juga pertanyaan yang menarik ya, nanti juga akan saya coba kaitkan sedikit terkait dengan cost, karena banyak yang tanya mengenai cost juga, saya dilihat di Q&A banyak yang nanya mengenai cost, kira-kira naik atau turun atau seberapa. Yang pertama, untuk masalah dimensi itu jawabannya bisa naik, bisa turun. Kenapa? Jadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingat tadi yang masalah spektrum design itu kan, kita kalau gedung konvensional itu kita bagi dengan R, lalu kita dapat kayak geser desain seperti itu. Untuk base isolation itu kita tidak boleh menggunakan nilai R sebesar itu. Untuk sistem isolasi dasar yang diizinkan digunakan baik di SNI 1726 ataupun ASCE 7 itu R-nya bernilai 1 sampai 2. Jadi kita hanya boleh menurunkan gaya geser dasar itu 2 kali atau setengahnya. Itu paling maksimum, tidak bisa sampai 8 atau 6 atau 7. Nah, jadi sebagai perencana itu kita bisa memainkan 2 hal. Yang pertama adalah kita bisa memainkan dari segi isolatornya. Kalau kita ingin dimensinya yang tidak terlalu besar atau minimal samalah gitu, contohnya dengan desain gedung konvensional, itu kita harus cari kira-kira kita harus shifting dari periode aslinya ke berapa seperti itu. Jadi kita bisa, saya waktu itu pernah coba melakukan back calculation sederhana dengan hanya spektrum static equivalent. Kita tahu misalnya contoh kita ingin menargetkan base shear desain kita adalah let's say periode pertama itu 100 kN dibagi R 5, 20 kN. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita ingin base isolation untuk mencapai base shear 20 kN, itu kira-kira harus di shift ke kanan seberapa, lalu diturunkan dengan damping seberapa. Jadi kita bisa adjust antara kekakuan isolator dan juga dampingnya untuk mendapatkan gaya geser yang sama dengan konvensional. Jadi umumnya kita bisa mendapatkan dimensi balok dan kolom yang sama atau bahkan mungkin lebih kecil. Bisa juga bisa lebih kecil bahkan seperti itu. Yang kedua, keuntungan dari base isolation ini adalah kita tidak perlu mengalihkan gaya geser gempa dengan importance factor. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di SNI kita
kalau misalnya gedung kategori 3 atau 4 itu importance factor-nya kan 1,25 dan 1,5. Itu kira-kira menaikkan gaya geser 25% hingga 50%. Untuk struktur dengan isolasi dasar itu kita boleh menggunakan importance factor equal 1 untuk gedung apapun. Jadi itu salah satu yang juga mereduce gaya geser kita sehingga kita bisa mendapatkan dimensi yang optimum. Nah, selanjutnya saya juga ingin sekaligus menyambung ke cost karena banyak sekali orang yang bertanya masalah cost. Saya tidak bisa memberi harga absolut per alatnya itu berapa karena tergantung sekali dari manufacturer. Jadi misalnya Dosen Rubber dan Bridgestone itu mereka punya harga internal yang mereka pegang seperti itu. Namun kalau untuk bayangan terhadap rasio gedung ya, itu kalau saya ambil dari guideline beberapa yang saya lihat, itu initial cost memang naik sekitar 5-10% dari segi initial cost. Namun kalau kita tinjau selama life cycle, selama umur layan gedung, dengan meninjau juga kerusakan yang terjadi ketika gempa dan harus kita perbaiki, dan juga perkuatan-perkuatan lainnya, itu sebetulnya kita masih di segi yang lebih untung, lebih ekonomis dengan sistem isolasi. Karena dengan 5%, 10% initial cost yang lebih tinggi, kita mendapatkan kinerja yang jauh lebih bagus. Jadi ketika terjadi gempa, kita tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk perbaikan, karena perbaikan itu terkenal dengan istilahnya biaya lebih mahal bahkan dibanding gedung awal. Jadi owner itu harus tahu perbedaan antara initial cost dengan life cycle cost seperti itu. Untuk initial cost memang akan lebih tinggi, tapi kalau kita tinjau life cycle cost, sistem isolasi ini selain kinerja lebih bagus, dia juga lebih ekonomis. Seperti itu Bu Reni. Terima kasih. Setuju sekali Pak, lebih baik mahal sedikit 5-10% berdasarkan uraian Bapak tadi ya di awal, ketimbang nanti ketika sudah kejadian kita membenahi dengan biaya yang jauh lebih mahal. Seperti itu ya Pak ya. Betul begitu. Sebelum saya kembali lagi ke Pak Agung, satu lagi Pak nih Pak. Ya Bu. Dari Bapak Henry Robert dari Politeknik Negeri Ambon, pertanyaannya bagus. Banyak bangunan yang telah dibangun atau sudah berdiri saat mengalami gempa besar dengan durasi panjang lebih dari 3 detik dan mengalami kerusakan menengah sampai tinggi. Bagaimana solusinya dan memberikan penjelasan dari kita sebagai engineer untuk ownernya ini dalam kurung pemerintah atau swasta, karena membutuhkan biaya tinggi untuk retrofitting atau isolation. Mohon penjelasannya Pak Andri Setiawan. Sebelumnya terima kasih. Ya, ini juga pertanyaan yang menarik dan saya sedang istilahnya apa ya? Kita ini di Indonesia belum memiliki perspektif yang sama antara owner dan perencana engineer ya. Jadi memang seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa traditional seismic design philosophy itu memang mengizinkan gedung itu rusak. Bahkan untuk gempa besar itu rusak parah, untuk collapse prevention dan life safety. Jadi pertanyaannya itu mungkin seperti ini ya, itu kerusakan yang memang sudah kita prediksi seperti itu. Jadi owner itu harus kita istilahnya mungkin educate dengan cara yang lebih sederhana ya, bahwa memang seismic design philosophy kita fokusnya adalah menyelamatkan penghuni. Namun memang untuk menyelamatkan penghuni, memberikan evacuation time, itu kita mengizinkan gedung kita itu menerima damage. Nah, kalau misalnya owner bilang, oh tapi kan saya misalnya gedungnya mahal atau saya pengen supaya gedung saya nggak rusak, oh boleh Pak, Bu. Jangan pakai prescribed base, kita pakai performance base. Jadi keluarlah dari peraturan, karena peraturan itu dipakai untuk gedung umum. Gedung umum itu dibuat untuk skala yang masif ya, jadi semua orang mengacu itu. Prescribed base itu memang kita mengizinkan terjadi kerusakan dengan resiko yang masih terkendali. Nah, kalau memang Bapak ingin performa gedung yang lebih baik, ya memang kita bisa performance base, kita bisa tingkatkan kualitas desain gedung Bapak untuk mencapai kinerja yang Bapak mau, seperti itu. Makanya sekarang orang mulai beralih dari prescribed base menuju ke performance base, karena performance base itu menurut saya bisa diterima secara observasi dengan jelas gitu. Oh, ternyata gedung saya ini kira-kira kalau kena gempa besar itu kira-kira tetap operasi downtime-nya sekian, retrofit-nya sekian, seperti itu. Jadi atau dengan passive control system. Jadi ada dua pilihan, antara kita gunakan konsep tradisional tapi dengan performance base, atau kita tingkatkan initial cost tapi dengan passive control system. Ketika ada passive control system ini, tadi yang saya bilang, tidak hanya gedung terlindung, tidak hanya nyawa manusia terlindung, tapi gedung juga terlindung. Jadi memang initial cost mahal, tapi nanti perbaikannya akan minim dan kerusakannya juga minim. Jadi memang kita
istilahnya harus memberikan alternatif yang jelas ke owner bahwa ini ada option ini, ada option ini, ada option ini, tentunya dengan cost masing-masing dan visibility tadi masing-masing. Bapak pilih yang mana seperti itu. Kalau menurut saya itu lebih fair supaya kita tahu apa yang kita desain dan mereka juga tahu apa yang akan mereka dapat seperti itu dari hasil desain kita. Seperti itu Bu Reni. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ini masalah negosiasi dan komunikasi ya Pak ya? Ya, masalah komunikasi lebih utamanya sih Bu. Masalah beda persepsi aja antara pengertian apa yang kita tahu tentang desain filosofi dengan apa yang mereka tahu tentang ya gedung itu rusak berarti jelek seperti itu misalnya. Padahal memang gedung kita desain supaya rusak. Ya, ya betul sekali Pak. Oke, Pak saya izin mau ke Pak Agung sebentar. Pak Agung. Baik Bu. Saya punya 2 pertanyaan nih Pak yang menarik sekali Pak. Yang pertama dari Bapak Insinyur Haji Rudi Hartono dari Samarinda. Beliau bertanya, sebagaimana kita ketahui bagian beton pasti ada yang terbuka, bagian luar. Apakah ketika kita campurkan bakteri tersebut tidak berpengaruh terhadap tampilan beton bagian luar tersebut? Apa tidak ada kemungkinan pada bagian yang terekspos tersebut bakterinya hidup yang mungkin akan mempengaruhi penampilan beton, pengaruhnya terhadap lapisan penutup seperti cat dan lain-lain bagaimana? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Rudi Hartono. Ya. Memang pertumbuhan bakteri ini itu sejauh ini belum bisa dikontrol. Ketika sporanya itu banyak dan banyak juga terpapar air ataupun terpapar udara di situ, dia akan terus tumbuh di sini. Saya pernah melihat juga fenomena bakteri ini di daerah Wonosari Gunung Kidul ya Pak. Kalau Bapak ke daerah sana itu kan termasuk daerah Kars ya, daerah Kars. Ketika kita waktu itu saya istirahat di masjid ya, saya berwudu itu saya lihat emang dinding-dinding yang terpapar air itu tumbuh kalsifikasi di situ. Jadi untuk tampilan bagian luar itu memang seyogyanya tidak, ketika si bakteri tadi sudah berproses menutup gitu ya, sudah cukup, itu diusahakan di coating ulang seperti itu, di coating ulang, mungkin dicat ulang seperti itu ya, dicat ulang agar dia sporanya tidak tumbuh kemana-mana. Jadi fenomena yang saya saksikan itu di dinding-dinding yang tempat wudhu seperti itu bakterinya kalsifikasinya terbentuk terus seperti itu, keras lagi gitu kan, seperti itu. Jadi memang di rumah saya pun di bagian dalam itu akan seperti muncul bercak ya, karena tadi proses pembentukan kalsium karbonat ini juga terjadi di beton yang tanpa bakteri ya, sebenarnya itu akan terjadi bercak seperti itu. Dan sebenarnya itu normal ya. Itu kita langkahnya ya, kita mungkin akan lakukan lagi cat ulang, atau kita lakukan pelapis seperti ACP dan segala macam untuk mempercantik dari tampilan fasad dari gedung kita seperti itu. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab Bu Reni pada Pak Rudi Hartono. Nanti lakukan upaya-upaya untuk mempercantik tampilannya lagi kalau sudah selesai seperti itu ya. Iya, Nah, ini satu pertanyaan terakhir. Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang datang banyak sekali karena materinya menarik ya. Banyak sekali Pak sebenarnya. Mungkin nanti kita kirimkan ke email Bapak-bapak untuk dijawab seperti itu ya. Boleh. Saya akan bertanya kepada Pak Andri. Mohon maaf Pak, satu aja lagi Pak. Ini pertanyaan cukup penting nih Pak. Silakan, ya, Pak Andri boleh ya Pak ya? Ya silakan Bu. Pak Andri, ini dari Bapak Pariatmono Sukamdo dari Mercubuana. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, waduh sebenarnya ada 3. Oke, baiklah. 1, Indonesia adalah negara gempa sekaligus negara
penghasil karet. Betul. Apakah ada usaha untuk membuat isolasi dasar di Indonesia? Apa yang harus dipersiapkan oleh industri di Indonesia untuk membuat pabrik isolasi dasar? Kemudian yang kedua, berapa kisaran harga isolasi dasar? Yang ketiga, laboratorium mana di Indonesia yang bisa menguji kinerja isolasi dasar? Apa saja yang sebaiknya diuji? Ya, baik Bu. Oke Pak, silahkan. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama terkait dengan karet. Jadi ini ada sebuah cerita yang memang saya alami waktu itu. Kan saya terlibat proyek yang tadi saya jelaskan, komersial project itu. Waktu awal itu salah satu produsen yang waktu itu kita coba kunjungi atau kita tanya itu dari Bridgestone. Nah, ada suatu fakta yang sebetulnya agak menggelitik saya, bahwa Bridgestone itu karetnya dari Kalimantan, Pak Bu. Jadi Bridgestone itu karet mentahnya itu istilahnya import gitu ya dari Indonesia. Lalu ketika mereka manufacture di sana di Jepang dan kita beli lagi, itu harganya naiknya jauh sekali dibanding harga dasarnya. Maksudnya istilahnya kita agak miris gitu. Kita punya bahan bakunya, kita jual ke mereka, waktu kita beli lagi sudah jadi isolator, itu harganya kita nggak bisa beli seperti itu. Nah, jadi memang kalau ditanya, kita bahan bakunya punya, betul seperti yang Bapak bilang, di Kalimantan itu kita punya getah karet, cuma memang kita masih tertinggal dari segi manufacture ya. Mungkin kita harus istilahnya kerjasama dulu, kita belajar dari produsen asing seperti itu. Misalnya kalau Fresine itu banyak kerjasama dengan di Italia seperti itu. Misalnya mungkin kita bisa studi seperti itu, kayak lab di sana itu seperti apa, dan manufacturing prosesnya itu seperti apa. Memang sebetulnya kita harusnya di masa mendatang bisa produksi sendiri, karena kita bahan bakunya punya kok gitu. Jadi kita yang tidak punya itu lebih ke teknologinya, dan teknologi itu bisa dipelajarin sebetulnya. Jadi memang harusnya ke depannya kita bisa produksi sendiri. Dan mungkin salah satunya kalau tidak salah waktu itu saya juga diskusi dengan Bapak Tri Suryadi dari Fresine, beliau bilang salah satu project ke depannya juga akan ada yang local production seperti itu. Tapi mungkin masih dibantu dan dipandu ya dari produsen Italia itu, Fresine. Lalu untuk pertanyaan kedua itu terkait apa ya Bu, maaf tadi? Berapa kisaran harga? Nah, kisaran harga itu jadi memang antar manufacturer itu bisa beda-beda sekali ya Pak Bu. Jadi dari segi kualitas pengerjaannya, dari segi reputasinya. Sebagai gambaran saja, waktu itu Bridgestone itu tidak jadi kita pakai sebetulnya karena harganya itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Dosin Rubber di Malaysia. Kalau kita pakai Bridgestone, itu kira-kira waktu itu harga isolatornya itu hampir 30-40% total cost gedungnya. Jadi kita tidak sanggup istilahnya harus pakai segitu. Mungkin saya tidak tahu kualitasnya ya, 30-40% dari total cost gedung. Sedangkan Dosin Rubber itu waktu itu menawarkan ke kita dengan istilahnya produk spek yang kita minta itu sekitar sepertiganya harganya, seperti itu. Dan ya memang istilahnya kan kalau di atas kertas, yang penting kalau kita bisa minta mereka uji di lab, waktu itu kita datang ke lab mereka bisa buktikan bahwa speknya sesuai, kan tidak masalah sebetulnya. Maksudnya dengan harga yang lebih rendah, kalau memang speknya terpenuhi, harusnya tidak masalah seperti itu. Saya juga tidak tahu kenapa sejujurnya, kenapa Bridgestone bisa setinggi itu harganya. Apakah memang karena reputasinya atau memang produknya juga beda, saya tidak tahu sejujurnya. Tapi memang antar manufacturer itu bisa istilahnya jomplang mungkin ya, mungkin bisa beda sekali harganya. Jadi makanya susah kalau kita harus istilahnya patok satu harga isolator, itu bisa beda sekali. Terus yang terakhir, lab mana Pak di Indonesia? Nah, lab mana itu sebetulnya saya belum tahu, tapi mungkin kalau nggak tidak salah atau Puskim atau mungkin bisa ya melakukan pengujian. Saya kurang tahu. Cuma waktu itu memang kita itu menguji di Malaysia itu salah satunya karena memang manufacturer itu punya lab langsung. Jadi biasanya kalau yang saya tahu seperti perusahaan Fresine gitu ya di Italia atau Bridgestone itu mereka labnya langsung sekalian sama pabriknya. Jadi bias isolate diproduksi sana, siap untuk dites, lalu langsung dites di labnya seperti itu. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ada atau tidak, tapi sepertinya harusnya bisa fasilitasnya, karena itu pengujiannya sebetulnya seperti pengujian elemen lainnya biasa. Jadi memang cuma cyclic ke arah lateral, lalu beban vertikal aksial. Jadi tidak ada yang terlalu rumit ya dari tes setupnya itu. Sebetulnya kita bisa menggunakan misalnya yang kita biasa pakai untuk beam column joint atau sebagainya, itu kita bisa pakai. Terus yang terakhir masalah protokol testing itu diatur sangat lengkap ya di dokumen ASCE 716 yang terbaru itu ada di chapter 17-nya, pasal terakhir 8 itu dijabarkan dengan sangat detail mengenai protokol apa saja yang harus kita uji, dan itu sangat banyak.
dari segi kestabilan beban vertikal ketika mengalami deformasi, lalu untuk deformasinya pun diuji dalam bentuk misalnya 50% shear strain, 100%, 200% shear strain dengan kondisi gravitasi yang beda, misalnya asumsi gedung kosong, gedung setengah penuh, gedung penuh, itu mereka uji. Dan juga kita harus pastikan, jadi karet itu kan juga istilahnya alami ya, jadi kayak kayu, dia itu punya variability dari segi material properties. Nah, itu kita harus cek supaya deviasi antar isolator itu tidak terlalu besar seperti itu. Jadi antar isolator yang sama yang dibuat dari batch karet yang sama itu harus kira-kira memiliki mechanical properties yang konsisten. Jadi itu ada juga faktor konsistensi, misalnya antar isolator itu tidak boleh berbeda berapa persen, degradasi akibat cyclic itu tidak boleh turun lebih dari 20%. Misalnya itu ada sangat lengkap di pasal 17.8 di SCE 716, atau di SNI kita pun sudah ada sebetulnya. SNI 1726 itu ada di pasal yang sama kalau nggak salah, pasal 17, bab 17 juga. Jadi ada di situ sangat jelas. Namun biasanya manufacturer sudah tahu. Manufacturer itu sudah tahu karena mereka sudah mengacu baik pada ISO ataupun European Standard ataupun American Standard. Mereka sudah tahu. Nanti mereka akan tanya ke kita, guideline mana yang Anda pengen pakai sebagai acuan untuk testing protokol. Nanti kita tinggal minta, mereka sudah tahu apa yang harus mereka uji dan berapa spesimen yang harus mereka buat, mana yang harus downscale, mana yang full scale, mana yang diuji sampai fail, mana yang diuji sampai 100%, itu mereka sudah tahu semuanya. Ya, terima kasih Pak. Ya, penjelasannya lengkap sekali. Nah, kita sebenarnya sudah lewat 4 menit Pak. Tapi sebelum saya tutup acara ini juga ada pesan dari panitia. Ini pembicara kita dua-duanya hari ini masih muda dan sangat berprestasi. Kita semua ini bertanya-tanya Pak, untuk Pak Andri dan Pak Agung, begitu ya. Pak, apa sih kiat Bapak, Pak Andri nih ya, sehingga suatu kuliah bisa selalu mendapatkan IP-nya 4, bisa kuliah ke luar negeri, ke Inggris pula luar negerinya ya, dan mendapatkan award yang begitu banyak, bukan cuma dari institusinya sendiri, bahkan institusi luar negeri, seperti itu. Apa sih yang membuat Bapak menjadi sosok yang sangat-sangat self-motivated? Seperti itu, Pak Andri, Pak. Monggo, Pak. Ya, mungkin saya duluan ya, Pak Agung. Ya. Jadi kalau yang pertama yang ingin saya bilang itu kan di sini banyak teman-teman mahasiswa juga ya. Kita harus sadar bahwa untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia sebagai mahasiswa itu suatu privilege. Jadi itu yang harus pertama betul-betul kita ingat ya, kita sadari bahwa tidak semua istilahnya teman-teman seumuran kita itu bisa kuliah, dan kita ketika bisa kuliah itu suatu privilege. Jadi pesan saya ya intinya gunakan peluang atau opportunity yang sudah teman-teman dapatkan di kuliah, dan juga tanya sebanyak-banyaknya. Jadi apa ya, budayakan budaya curious gitu. Jadi kalau kita misalnya contoh di kelas atau seperti webinar ini, kalau Bapak Ibu pengen tahu sesuatu, itu tanyakan. Itu salah satu culture yang betul-betul saya dapat waktu saya S3 di Inggris. Bedanya istilahnya sebetulnya orang kita tidak kalah pintar, tidak kalah berkualitas ya. Maksudnya kayak penelitian-penelitian yang Pak Agung lakukan ini memang luar bagus juga gitu. Maksudnya di Delft itu juga kerjakan, Pak Agung juga kerjakan di Indonesia. Namun yang saya lihat itu adalah orang Indonesia itu cenderung kurang confident. Dalam arti adalah kita sebelum nanya itu sudah takut seperti itu ya. Jadi kalau kita mau nanya apakah pertanyaan saya bagus, jadi kalau di sana itu tidak ada istilah pertanyaan bagus atau pertanyaan jelek gitu. Namanya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang silahkan ditanyakan. Kalau memang kita tidak tahu, tanyakan. Jadi intinya kita harus punya yang namanya inisiatif. Jadi selalu budayakan istilahnya selalu ingin tahu seperti itu. Dan juga ya mumpung masih kuliah, mungkin mulai cari passion gitu ya. Jadi cari kira-kira apa sih yang mau Anda tekuni. Tidak semua istilahnya mahasiswa itu akan berujung pada peneliti atau dosen, namun juga sebagai konsultan, engineer itu bisa berkiprah dengan luar biasa seperti itu. Jadi intinya mahasiswa-mahasiswa di sini, teman-teman di sini ini punya kans dan juga punya role yang berbeda-beda. Mulai dicari passionnya, lebih suka di bidang mana, apakah memang lebih suka transport, struktur, geotek, atau apa, mau bekerja di bidang mana. Yang jelas nantinya apapun yang Anda lakukan itu tentunya bisa berkontribusi buat Indonesia melalui cara apapun seperti itu. Ya mungkin itu ya, namun ya sih intinya yang jelas harus coba cari passion dan juga budayakan budaya bertanya dan curious. Kalau tidak tahu kita cari tahu, kalau tidak tahu sudah cari tahu, tidak ketemu kita tanya, seperti itu. Mungkin dari Pak Agung ada tambahan juga ya Pak. Ya. Silakan Pak Agung, bagaimana Pak? Terima kasih Pak Andri. Dari saya, kalau saya itu menyarankan bahwa kita harus banyak berdiskusi dengan orang lain, karena
seperti yang saya lakukan, saya juga berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang notabene sudah bekerja di bidang profesional seperti itu. Jadi kita tahu terupdate seperti itu ya, terupdate terus ya pengetahuan kita. Kemudian tumbuhkan rasa penasaran. Ini ya termasuk sifat dasar manusia sebenarnya, rasa penasaran. Bakso itu kok rame sih tempat baksonya gitu ya, kita penasaran pasti harus kita coba gitu ya, kita cari tahu dengan cara mencobanya gitu. Kalau di dunia riset kita harus cari tahu dengan cara membacanya. Saya melihat fenomena dak atap saya bocor, saya melihat fenomena terbentuknya kalsifikasi ketika saya jalan-jalan gitu kan, dan rasa penasaran itu timbul dan kita coba cari tahu gitu dari sisi ilmiah, apakah ini sudah pernah orang lain lakukan seperti itu. Kalau sudah pernah berarti itu fenomena apa dan bagaimana sampai itu bisa terjadi seperti itu. Itu dari Bu Reni ya. Ya, Pak Andri, terima kasih. Pak Agung juga. Terima kasih atas saran-sarannya Pak Agung dan Pak Andri. Mudah-mudahan bisa memotivasi mahasiswa. Mungkin di lain kesempatan kita akan bicara spesial tentang ini ya, tentang bagaimana berprestasi bukan cuma di dalam negeri tapi di luar negeri. Baiklah, karena waktunya sudah lewat 9 menit, saya sudahi acara webinar kali ini. Ya. Sebelum saya tutup webinar kali ini, saya atas nama panitia webinar series Universitas Widya Tama dan Universitas Mercu Buana mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan banyak sekali informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens. Kita tunggu kedatangannya lagi besok di jam yang sama, di ruang yang sama. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya saya Rini Karno Kinasi selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Iya, nanti pertanyaannya saya kirim ya Pak ke email sebelum selesai ya. Ya, siap Bu. Ditunggu. Terima kasih. Saya izin live Pak. Ya, sama-sama Bu. Yeah.